Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 461 Penglihatan Istana. Astrolabe Anomali Istana. Menyerap kekuatan bintang-bintang dan meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, aura energi bintang yang kuat juga menyembur keluar. Wanita itu merasakan bahwa aura ini perlahan mendekat, dan wajahnya penuh putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati ketika dia memasuki alam kenaikan, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di alam kenaikan dengan mudah dibunuh oleh orang lain, dan orang ini masih sangat muda. Astrolabe Zuoyu muncul di depannya dalam teleportasi, dan Zuoyu sedang duduk di Astrolabe, memegang pedang bayangan langit di tangannya, dan memandangnya sambil tersenyum. Gadis klan bulan, di mana kamu ingin pergi ketika kamu berlari begitu cepat? Zuoyu, kami tidak memiliki keluhan denganmu, mengapa kamu membunuh kami? Wanita itu bertanya dengan wajah dingin, tetapi ketakutan akan kematian tidak bisa disembunyikan di matanya. Pernahkah kamu mendengar tentang Suirowi? Tanya Zuoyu. Aku tahu, dia adalah kepala sekolah istana Yueru, tetua tamu dari klan Yu, dengan status tinggi. Beberapa wanita yang dibawanya telah menerima perawatan yang tidak bisa didapatkan banyak orang. Wanita wajahnya penuh dengan kecemburuan. Ini adalah pertama kalinya Zuoyu mengetahui identitas Suirowi di klan bulan. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus tahu hubungan antara aku dan istana Yueru. Suirowi mempercayakanku, selama aku bertemu istana Yueru seperti kalian pengkhianat dari klan bulan, tembak dan bunuh. Meskipun kami adalah pengkhianat klan bulan, ini hanya giliran klan bulan untuk menghadapinya. Kamu orang luar, mengapa membunuh kami? Wanita itu berteriak untuk menyembunyikannya takut. Aku tidak ingin peduli tentang hal semacam ini, tapi siapa yang memberitahumu bahwa kamu ada hubungannya dengan klan naga? Kamu harus menyadari kebencianku dengan klan naga dan istana naga. Aku akan membunuh siapapun yang memiliki hubungan yang baik dengan klan naga. Terlebih lagi, kamu masih mainan orang klan naga itu? Zuoyu tertawa terbahak-bahak, dan wanita itu tahu bahwa dia akan mati hari ini, tetapi sebelum dia mati, dia masih ingin bertarung. Kembali melawan Zuoyu. Dia buru-buru mengeluarkan pedang panjang emas, berteleportasi untuk muncul di belakang Zuoyu, mengayunkan pedang panjang di tangannya, menyuntikkan kekuatan yang kuat, dan menebas, dan ketika dia hendak memukul, tubuh Zuoyu berubah menjadi tembus. Pedangnya juga menebas hantu ini. Seolah-olah dia telah memotong udara pada saat ini, dan tiannya merasakan sakit, dan pedang bayangan langit Zuoyu telah menembus dantiannya. Zuoyu mengeluarkan Nas Chen Soul-nya, menyegelnya, dan membakar tubuhnya. Setelah berurusan dengan ketiga wanita itu, Zuoyu menyingkirkan Astrolabe, melemparkan kekuatan sihir transformasi bayangan, dan bergegas ke bawah tanah menuju Istana Putih di selatan, tetapi cahaya putih dari Istana Putih telah menghilang. Jika bukan karena kekhawatirannya bahwa dia akan bertemu dengan beberapa orang di alam surga di sini, dia pasti akan menggunakan Astrolabe untuk terbang. Jika dia menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan untuk membakar Astrolabe, maka dia perlu mengkonsumsi banyak energi mental. Selain itu, melakukan itu dia merasa itu tidak berguna. Karena dia menyelinap ke tanah hanya untuk melihat beberapa murid sekte, untuk menyelinap menyerang dari belakang. Karena munculnya seberkas cahaya putih, banyak murid sekte bersembunyi di dunia prajurit dan orang-orang klan naga itu melihatnya. Zuoyu melihat banyak orang bergegas menuju Istana Putih di jalan. Di jalan, dia juga membunuh dua tetua dari alam kenaikan, dan beberapa murid dari alam Tongsuan. Sebagian besar orang yang dia bunuh berasal dari sekte Sembilan Naga. Xuan Mohun terbang ke kaki Gunung Ular, mencari desa ular tua, tetapi setelah mencari 2 kali, Zuoyu yakin bahwa desa ular sudah tidak ada lagi. Zuoyu hanya bisa menghela nafas panjang, dan memasuki Gunung Ular. Dia sering datang ke sini untuk memotong kayu bakar ketika dia masih muda, dan dia masih sangat akrab dengan jalan-jalan di sini. Ketika dia datang ke tanah, dia hanya ingin mengingatnya ketika dia masih kecil, dan mengingat masa lalu, dan dia adalah juga mendesah saat ini. Xuan Mohun berada di langit, dan dia melihat sebuah istana yang terang di kejauhan. Istana ini sangat besar dan persegi. Dari kejauhan, terlihat seperti sebuah rumah besar dengan istana setinggi 10 kaki. Gerbangnya, saat ini, banyak orang yang masuk melalui gerbang.
Zuoyu mempercepat kecepatannya, dan segera datang ke gerbang pada saat ini. Semua orang hanya tertarik untuk memasuki istana, seolah-olah mereka takut barang-barang di dalamnya akan dirampok, jadi tidak ada yang memperhatikan Zuoyu, dia tidak berubah. Wajahnya saat ini. Dikatakan bahwa ada artefak peri lain dan sebotol ramuan berkualitas tinggi. Cepatlah masuk, mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa barang bagus. Zuoyu mendengar seorang pria berkata dengan penuh semangat. Dia tidak masuk, dia masih di gerbang, melihat keputihan di dalam, ada kabut tebal di dalamnya, meskipun dia belum masuk, tetapi dia merasakan jejak udara peri. Istana ini benar-benar terbuat dari batu peri, tetapi formasi yang sangat kuat telah menyegel bagian dalam batu peri itu, mencegah nafas di dalam batu peri menyebar. Seru Cao Dronling. Lansia, pernahkah kamu mendengar tentang istana ini? Zuoyu bertanya. Tidak. Istana ini seharusnya dibangun setelah zaman kita, kata roh pohon. Itu benar, di dalam dan di luar istana ini ditutupi oleh pengekangan formasi. Pembatasan formasi ini sangat kuat, dan semuanya dimodifikasi dengan beberapa formasi kuno. Kata Cao Dronling. Kalau begitu, haruskah aku masuk? Zuoyu bertanya. Aku datang ke sini, tentu saja aku harus masuk, tidakkah menurutmu mencurigakan bahwa istana ini muncul di sini? Kata Cao Dronling. Ini adalah kedalaman Gunung Ular, meskipun itu bukan tempat dia bertemu Dong Yun saat itu awalnya adalah tempat tinggal naga banjir hitam. Zuoyu mengangguk, lalu bercampur dengan sekelompok orang dan bergegas ke istana. Baru saja dia masuk, kedua gerbang istana tiba-tiba ditutup. Ini membuat orang-orang yang baru saja masuk dan mereka yang sudah berada di dalam berseru, dan sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Zuoyu, istana ini jelas datang untukmu. Ketika kamu mendekati istana ini secara otomatis akan membuka pintunya, dan setelah kamu masuk, secara otomatis akan menutup pintunya. Kata Dingling, dia tidak bisa menebak hal seperti itu. Ting Tru. Memang ada kekuatan yang memasuki tubuhmu barusan, dan pintunya baru ditutup setelah merasakan energi tubuhmu. Roh pohon juga berkata dengan ragu, siapa yang akan menggunakan tangan sebesar itu untuk menjatuhkan istana seperti itu? Beberapa orang di sini dengan gila-gilaan menyerang gerbang, tetapi tidak peduli seberapa kuat serangannya, begitu mereka menyentuh gerbang, mereka akan menghilang. Orang-orang ini telah mengamati di luar untuk sementara waktu, dan mereka tidak melihat gerbang ditutup. Dan ketika istana asli pertama kali muncul, ada celah yang tersisa, tidak ada yang menyangka bahwa gerbang itu akan tiba-tiba tertutup. Jika Zuoyu memberitahu orang-orang ini bahwa gerbang ditutup karena dia masuk, dia pasti akan disemprot sampai mati oleh air liur semua orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuoyu melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang dengan wajah putus asa. Di mana jalannya, kemana mengirimnya? Meskipun kekuatan kami berdua tidak sekuat saat kami berada di puncak, masih mungkin untuk menahanmu. Kata Shulin. Zuoyu melihat sekeliling. Ini adalah lobi. Di kedua sisi lobi, ada banyak pintu, yang sepertinya mengarah ke banyak tempat. Dia memilih pintu dengan jumlah orang paling sedikit dan berjalan melewatinya. Saat ini, saya tidak tahu siapa yang mengatakan, kita semua sudah mati. Tempat ini awalnya adalah peti mati. Sengaja dibuka untuk membiarkan kita masuk, agar kita semua bisa mati di sini. Ingin mati, terutama perasaan menunggu mati ini. Apa yang membuat Zuoyu bahagia adalah bahwa sebagian besar orang di sini adalah murid dari sekte-sekte besar dan beberapa pembudidaya biasa di dunia biara, dan tidak ada satupun pembudidaya atau pejuang setan sama sekali. Karena prajurit dan pembudidaya iblis telah diindoktrinasi dengan gagasan mendasar bahwa tubuh fisik adalah konsep dasar sejak awal kultivasi mereka, mereka tidak tertarik dengan artefak peri itu, mereka hanya ingin tahu tentang istana misterius ini. Semuanya, jangan panik. Saya mendengar bahwa ketika gerbang dibuka, banyak orang kuat masuk. Mereka masih di sini, dan mereka pasti punya jalan. Sebuah suara datang, yang sangat menenangkan semua orang. Zuoyu juga tahu tentang ini, orang-orang yang datang termasuk kaisar binatang di dunia setan surgawi, kaisar setan dari ras setan, alam surga dan anggota klan surga bersembunyi di sekte-sekte itu, Protoss yang kekuatannya telah memasuki surga. Realm, dan pengkhianat dari klan bulan. Orang-orang tidak berani berlarian sekarang,
Karena mereka baru saja mendengar beberapa teriakan, semuanya berasal dari pintu kecil yang terbuka. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka tiba-tiba merasa kedinginan di tubuh mereka, karena jeritan masih terus datang. Zuoyu telah menerobos kerumunan dan masuk ke balik pintu. Setelah masuk, dia segera mendengar tangisan yang mengerikan. Dia melihat seseorang. Tidak ada luka di tubuh pria ini, yang membuatnya berteriak adalah dadanya ditusuk oleh panah putih pendek, dan panah pendek itu menyemburkan semburan udara dingin. Ada semacam racun dingin pada panah pendek ini. Racun dingin semacam ini bisa membuat tubuh orang terasa seperti ditusuk jarum es, tapi tidak akan membunuh orang sekaligus, tapi menyiksa mereka sampai mati perlahan. Chaldron Ling dikatakan. Zuoyu melihat yang di depannya dan berjalan ke sana. Mereka semua penuh dengan mayat. Mayat-mayat ini semua memiliki ciri yang sama, yaitu wajah mereka ganas, dan wajah mereka semua biru dan putih, dan mereka tubuh masih mengeluarkan hawa dingin mati karena racun dingin. Zuoyu melihat bahwa orang yang berteriak itu adalah murid dari Gerbang Sembilan Naga, dan dia tidak akan pernah menyelamatkannya. Dia mengedarkan api sejati 9 rasa di tubuhnya, mengembara melalui pembuluh darah di tubuhnya, dan mengusir mereka yang telah masuk tubuhnya udara dingin di dalam, dan kemudian melemparkan kekuatan sihir transformasi bayangan, melayang ke depan. Lorong itu lebarnya setengah kaki, dan dindingnya semuanya putih. Tidak ada mekanisme yang ditemukan, tetapi ketika Zuoyu melayang di atas lorong, beberapa sinar cahaya putih tiba-tiba keluar dari kedua sisi, tetapi tidak ada yang menembusnya. Karena dia menggunakan kekuatan sihir bayangan. Dia melihat panah putih pendek yang jatuh di tanah, dan menemukan bahwa panah putih pendek ini sebenarnya terbuat dari es. Dia melihat kedua dinding, tetapi tidak menemukan lubang. Panah pendek semacam ini dibuat oleh dinding di kedua sisi. Jangan lihat itu, ayo pergi, kata roh pohon. Zuoyu terbang di sepanjang lorong ini, melepaskan jiwa iblis misterius untuk menjelajahi jalan di depan, dan pada saat yang sama mencoba lagi, untuk melihat apakah dia dapat berkomunikasi dengan Sui Roi melalui jiwa iblis misterius. Roi, bisakah kamu mendengarku? Zuoyu bertanya. Ya. Ada apa? Tanya Sui Roi. Aku datang untuk memasuki istana putih terkutuk itu. Kata Zuoyu, lalu memberitahu Sui Roi tentang hal itu. Bab 462 Roh Kuil. Sui Roi mengetahui bahwa penampilan istana ini terkait dengan Zuoyu. Dia juga bingung, dia tidak tahu mengapa nada istana ini muncul karena Zuoyu. Maka kamu harus berhati-hati, jangan mencoba menjadi berani, desak Sui Roi berulang kali. Ya, jangan khawatir, kata Zuoyu. Agar Zuoyu fokus menemukan jawaban di istana ini, Sui Roi tidak berbicara dengannya lagi. Orang-orang yang bisa datang ke sini tidak lemah, dan mereka semua memasuki alam Tongsuan. Jangan sia-siakan mayat ini, dan gunakan mereka sebagai pupuk untuk roh pohon, kata Chaldron Ling. Zuoyu berjalan jauh dan melihat banyak mayat. Mayat di depan sangat lemah dan bahkan tidak memasuki alam mendalam. Pada saat ini, mayat-mayat di sini semuanya adalah mayat di alam mendalam, jadi jumlahnya tidak sebanyak di depan. Zuoyu memasukkan semua mayat ini ke dalam kuali Tongtian, dan terus berjalan ke depan. Dia akan jauh lebih aman dengan jiwa iblis misterius yang menjelajahi jalan di depan. Setelah dia berjalan maju selama lebih dari setengah jam, Xuan Mohun terbang ke depan, hanya untuk melihat aula putih di depan, lebarnya sekitar 50 kaki, tidak ada apa-apa di aula, dan ada sekitar 20 orang di dalamnya. Tanah, tapi ada pintu batu hitam di salah satu dinding. Keempat dinding aula ini semuanya seputih salju, bersinar terang, menerangi seluruh aula, tetapi pintu batu hitam sangat mencolok. Zuoyu menduga bahwa orang-orang ini tidak dapat melewati pintu batu dan terjebak di sini. 20 orang ini semuanya setengah baya. Menilai dari pakaian di tubuh mereka, ada murid dari Mozu, Tianzu, Shenlongdian, dan beberapa sekte. Mereka duduk bersila di tanah dengan mata tertutup dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Zuoyu hanya perlu berjalan 10 langkah ke depan dan belok kanan untuk melihat aula ini. Ada total 2 formasi di depan, dan batasan, semuanya ada di ruangan besar. Formasi tersebut termasuk formasi ilusi, formasi obsesi, dan batasan adalah batasan serangan mental. Orang-orang ini menolak apa formasi ini membawa kepada mereka. Pengaruh.
Cao Dronling berkata, dengan sedikit senyum jahat di suaranya. Zuoyu mengerti, dia bisa membunuh semua orang ini sekarang. Karena kemampuan transformasi bayangannya tidak akan terpengaruh, dia tersenyum dan terbang ke depan dengan cepat. Dia datang ke aula itu, dia tidak terpengaruh oleh formasi dan larangan itu, dia melihat orang-orang di depannya yang diizinkan untuk dibantai, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pedang bayangan langit memadat dari tangannya, dan ketika dia datang ke sisi anggota klan Tian, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Saat pedang bayangan langitnya menembus tubuh klan Tian, seluruh istana tiba-tiba bergetar hebat. Semua orang di sini membuka mata mereka satu demi satu, dan melihat orang tembus pandang memegang pedang panjang hitam dan menusuk perut anggota klan surgawi. Formasi telah menghilang. Orang-orang ini semua berasal dari alam Ascension. Cao Dronling juga tak terduga, dan dia berseru. Zuoyu meraih inti emas dari klan Tian-Tian, dan dengan cepat memasukkan tubuhnya ke dunia Qian Kun. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa klan Tian-Tian telah terbunuh. Zuoyu. Beberapa orang berteriak pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak melihat Zuoyu dengan mata kepala sendiri, mereka telah melihat videonya, dan mereka sangat jelas tentang berbagai karakteristik Zuoyu. Penglihatan yang bagus. Zuoyu baru saja mengucapkan 3 kata ini, tubuhnya menghilang dengan sia-sia, dan melepaskan medan pedang, hanya untuk melihat bahwa aula yang terang tiba-tiba meredup, dan ada bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. 9 pedang surga Qi. Inilah yang dilemparkan Zuoyu dalam sekejap dengan berteleportasi ke 4 arah, pedang 9 surga Qi mengelilingi semua orang itu dan mendatangkan malapetaka pada tubuh mereka. Angin dan guntur. Teriak Zuoyu, embusan angin dengan guntur dan kilat tiba-tiba muncul di aula, disertai dengan energi pedang 9 surga yang menghancurkan tubuh orang-orang ini, menyebabkan mereka menjerit kesakitan, banyak orang diserang keluar dari bentuk. Tubuh Zuoyu berubah menjadi bayangan, dan dia menggunakan darah iblis Qi lagi. Sebagian besar dari orang-orang ini baru saja memasuki alam kenaikan. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Zuoyu? Zuoyu seperti hantu, berkeliaran di sekitar orang-orang ini, mengeluarkan ramuan emas mereka satu persatu, hanya dalam sekejap, semua orang di sini menghilang, kecuali beberapa darah lagi di tanah, tempat itu pulih kembali. Zuoyu menghembuskan napas sedikit, dan berjalan menuju pintu hitam. Pintu ini sangat kuat. Ada 3 formasi dan 2 pengekangan di atasnya. Itu bisa dilewati dengan menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, kata Cao Dronling. Setelah Zuoyu melewati pintu ini, dia sampai di hutan. Dia mendongak dan menemukan bahwa beberapa sinar matahari menembus melalui cabang dan dedaunan yang lebat, bersinar ke bawah. Dia melihat sekeliling lagi. Ada beberapa pohon tua yang menjulang tinggi di sini, dan bunga berwarna-warni ditanam di tanah. Apakah ini formasi hantu? Zuoyu bertanya. Aku tidak tahu, sepertinya itu bukan arai hantu, sepertinya ada di luar angkasa. Cao Dronling tidak yakin. Zuoyu membiarkan tubuhnya melayang, melewati dedaunan lebat, datang ke langit, melihat awan putih yang melayang di langit biru, dan kemudian berteriak, tempat apa ini? Sangat kecil setelah berjalan keluar dari hutan, ada padang rumput yang luas, dan ada sekelompok besar pegunungan tinggi di kejauhan. Padang rumput yang luas ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Ini bukan tempat tinggal hantu, ini tempat tinggal makhluk abadi. Haha. Tawa tua dan nakal datang, membuat Zuoyu segera waspada dan melihat sekeliling. Jangan lihat itu, kamu sudah lama melihatku, kata suara itu lagi. Kapan aku melihatmu? Zuoyu bertanya dengan curiga. Haha, istana ini adalah aku adalah istana ini, bagaimana menurutmu? Suara itu tertawa keras. Zuoyu heran bahwa istana ini juga memiliki tubuh roh, sebagian besar benda yang dapat memiliki tubuh roh sangatlah luar biasa. Dianling Senior, mengapa istana ini datang ke sini? Zuoyu bertanya dengan bingung. Dari suaranya, dia merasa bahwa Dianling sepertinya tidak jahat. Aku datang ke sini dalam perjalanan khusus untuk menemukanmu. Aku sudah menunggumu begitu lama, dan akhirnya aku di sini, kata Dianling. Ini benar-benar di sini untukku. Kenapa kamu mencariku? Zuoyu awalnya tidak terlalu yakin, tetapi setelah roh kuil mengatakannya, dia masih terkejut. Hei, kamu adalah keturunan bayangan langit,
dan kamu memiliki ruang, dan ada pohon yang mencapai langit di ruang itu. Keberuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Jadi aku ingin bertanya padamu untuk membantu, kata Dian Ling. Bagaimana kamu tahu? Tidak banyak orang yang bisa langsung menyelidiki dunia Qian Kunku. Tidak peduli seberapa kuat kamu mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Kata Zuoyu, bahkan binatang dewa kuno Qinglong hampir tidak bisa mendeteksi itu saja. Seseorang memberitahuku, kata Dian Ling. Siapa? Seorang wanita bernama Dong Yun. Mendengar Dong Yun, Zuoyu tertegun. Sebenarnya Dong Yun yang meminta roh istana untuk datang kepadanya, pada saat ini, dia juga mengerti mengapa istana ini datang ke sini. Tuanku adalah macan putih. Ini awalnya adalah istana yang dia buat, yang disebut Istana Harimau Putih. Sayang sekali dia sekarang disegel. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa pergi ke tempatnya, tapi kamu bisa, milikmu. Kekuatan Eternal Sky Shadow tidak hanya bisa melewati penghalang itu, tapi juga melewati formasi di atas penghalang itu. Tidak ada masalah bagiku untuk melewati penghalang alami itu, tapi formasi alami itu membuatku bingung. Dian Ling kata tak berdaya. Penghalang alami. Tempat harimau putih disegel juga diblokir oleh penghalang alami yang sama dengan naga hijau itu. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus memberitahuku tentang Senior Sister Dong terlebih dahulu. Zuoyu terbang ke padang rumput dan duduk di halaman rumput yang lembut. Saya bertemu dengannya di surga, dia sepertinya mencari sesuatu di surga, dan kemudian menemukan saya di tempat yang sangat berbahaya di surga, dan kemudian saya mengobrol dengannya, dan akhirnya dia memberitahu saya bahwa ada seseorang yang dapat membantuku dan membawaku menemui tuanku. Kata Dian Ling. Itu benar, aku bisa melakukannya, karena aku pernah melihat Qinglong sebelumnya. Apa kekuatan kakak perempuanku dong? Zuoyu bertanya lagi. Di tahap akhir Dewa Transformasi, kamu harus melewati malapetaka sekarang dan mencapai alam kenaikan Mahayana. Alam kenaikan Mahayana, itu adalah tahap terakhir dari alam kenaikan, setelah tahap ini, kamu akan mencapai alam surga. Ini sangat menakutkan Zuoyu. Sumber daya dan kondisi yang dia miliki sangat kaya, dan dia masih dalam formasi waktu di Lembah Naga. Dia memiliki waktu lebih dari 300 tahun daripada yang lain, tetapi dibandingkan dengan Dong Yun, itu sangat jauh lebih buruk. Bahkan Li Wei, si jenius seni bela diri, dibandingkan dengan Dong Yun. Apakah dia bebas di surga? Bukankah dia diawasi oleh pengawal naga iblis? Zuoyu bertanya, karena di surga, Zuoyu meminta Long Nu untuk menanyakan tentang Dong Yun, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada berita. Entahlah. Dia sengaja menyembunyikan beberapa hal, dan aku terlalu malu untuk bertanya, jika kamu bisa membantuku menemukan tuanku dan aku pasti akan berterima kasih, kata Dian Ling. Ya. Aku juga butuh bantuan sekarang, aku ingin meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Kata Zuoyu. Ada total 5.000 orang yang memasuki Istana Harimau Putih. Yang paling kuat haruslah naga dari alam surga, manusia dari alam surga, dan seorang wanita dari klan bulan dari alam surga. Ketika mereka turun, ada 4 puncak alam Ascension, 1 monster, 1 mereka adalah iblis, 1 manusia, 1 surgawi, dan kemudian ada 30 Ascendants. Jika Anda ingin mereka mati, saya akan membiarkan mereka mati. Mendengar ini, Zuoyu menjadi bersemangat orang-orang ini, kekuatan gabungan itu akan sangat melemah. Oke, tapi aku harus melihat orang-orang ini dulu. Jika mereka adalah pasukan musuhku, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Kata Zuoyu dengan kejam. Segera, Zuoyu melihat orang-orang ini, dan sebuah gambar muncul di depan Zuoyu, dari mana Zuoyu menemukan ratusan prajurit dan kultivator biasa dari jalan sihir, dan kemudian meminta roh kuil untuk memindahkan mereka, dan sisanya dari mereka. Semua itu adalah murid dari sekte itu, tentu saja mereka semua terbunuh. Zuoyu memperoleh sejumlah besar elisir emas dan beberapa Naschen Souls. Setelah memurnikan 9 mendalam api korpse di masa depan, dia akan memberi makan elisir emas dan Naschen Souls ini kepada mereka. Klan naga pada hari itu bersama klan bulan dari alam surga. Zuoyu menduga bahwa mereka telah menikah satu sama lain. Mereka adalah pengkhianat dari klan bulan. Tetapi manusia pada alam hari itu membuatnya merasa bahwa mereka adalah tuannya. Xie Yuhua dari Sekte Hualing. Bab 462 Kembalinya Langit Biru.
Setelah Lantian kembali dan melihat orang-orang ini, Zuoyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bisakah kamu benar-benar membunuh mereka semua?" Dunia. Belum lagi mereka yang berada di alam Ascension. Yang paling penting adalah alam surgawi itu, karena sebagian besar alam surgawi ini adalah avatar, yang artinya dewa mereka sangat kuat. Tentu saja, hanya saja aku perlu mengkonsumsi sedikit energi. Kekuatan yang harus aku keluarkan mungkin membuatku tertidur sebentar. Tapi jangan khawatir, Mo Yujin akan memandumu untuk menemukan tuanku, kata Dianling. Kalau begitu ayo kita lakukan. Teriak Zuoyu dengan bersemangat, layak mengambil risiko untuk menemukan harimau putih yang tersegel. Lagi pula, setelah orang-orang ini mati, dia akan mendapatkan banyak Naschen Souls berkualitas tinggi. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk menyegel roh mereka dan membuat mereka koma. Bahkan jika mereka memiliki dewa yang nyata, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Dianling dapat mengatakan bahwa beberapa dari orang-orang itu memiliki dewa yang nyata. Begitu dia selesai berbicara, Zuoyu melihat orang-orang kuat dalam gambar itu, semuanya jatuh ke tanah, dan dia telah dipindahkan ke orang-orang ini, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia khawatir orang-orang ini akan bangun tiba-tiba. Cepat dan dapatkan Naschen Soul. Selanjutnya, Zuoyu memanggil Sky Shadow Sword, menggali Naschen Soul dari dantian orang-orang ini satu persatu, dan memasukkan tubuh mereka ke dalam Tongtian Cauldron. Siapa yang membunuhnya? Di surga. Ketika mereka kehilangan kontak dengan avatar mereka, banyak orang meraung marah, karena mereka tahu avatar mereka telah dibunuh, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Di istana ini, dalam waktu singkat, banyak elit di sekte dan sekelompok tokoh top mati. Di dunia Qiankun Zuoyu, ada juga lebih banyak kotak giok, semuanya ditumpuk di ruang Kuali Tongtian. Di dalam kotak giok ini semua disegel Yuanying, yang merupakan makanan Jiu Xuanhuo Corpse di masa depan. Kekuatanku hampir habis. Ini slip giok tinta. Setelah kamu mengambilnya, kamu akan menemukan sebuah pulau kecil seperti kamu pergi ke Pulau Qinglong. Suara Dianling menjadi sangat lemah, dan slip giok hitam melayang ke arahnya. Zuoyu menyingkirkan slip giok, dan ketika matanya berbinar, dia dipindahkan, dan pada saat ini dia menemukan bahwa dia telah datang ke wilayah laut. Di depannya, masih ada sekelompok besar cahaya putih, dan di dalamnya ada istana harimau putih. Istana harimau putih perlahan menyusut, dan tidak butuh waktu lama sebelum menjadi sebesar telapak tangan, dan roh istana telah tertidur lelap. Selama dia memulihkan kekuatannya, dia bisa menjadi istana yang megah itu lagi. Zuoyu menempatkan istana putih kecil ke dunia Qiankun, lalu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan daratan. Dia sekarang berada di laut. Istana ini bisa dianggap sebagai senjata peri yang hebat. Tidak hanya bisa turun dari langit, tapi juga bisa membunuh begitu banyak orang, hehe. Cauldron Ling tertawa. Zuoyu mendapat slip batu giok tinta lagi. Slip giok hitam ini adalah peta menuju Pulau Baihu, dan juga kunci untuk memasuki Pulau Baihu. Kamu seharusnya berada di Laut Barat sekarang. Pada zaman dahulu, harimau putih ada di barat. Kamu bisa mengetahuinya dengan membuka slip Moyu, kata roh pohon. Zuoyu baru saja keluar, jadi tentu saja dia ingin memberitahu Suiroi kabar baik. Setelah Suiroi mendengarnya, meskipun dia juga senang untuk Zuoyu, dia masih sangat khawatir, karena dia tahu bahwa mereka yang terbunuh ada di rumah sakit mereka yang datang ke surga dengan status tertentu. Meninggal tidak lama setelah mereka datang ke dunia biara. Jika mereka marah kepada mereka, itu akan membawa bencana bagi dunia biara. Setelah mengeluarkan astrolabe, Zuoyu duduk di atasnya dan mulai memadatkan kekuatan bintang-bintang, menyuntikkan kekuatan bintang-bintang ke dalam slip giok, dan melihat pemandangan laut biru perlahan muncul di atasnya, dan gambar itu perlahan turun. Dia segera sampai di kakinya, dan dia hanya melihat pulau hijau kecil di sampingnya, yaitu Pulau Baihu. Zuoyu menyingkirkan Mo Yujin dan mengendalikan astrolabe untuk terbang. Tepat setelah dia terbang selama lebih dari sebulan, seluruh lautan tiba-tiba bergetar hebat. Dia mengendarai astrolabe, dan dia bisa melihat garis putih di kejauhan, yang merupakan gelombang besar yang disebabkan oleh gempa bumi. Ini mungkinkah? Zuoyu melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa pantulan asli dunia iblis di langit perlahan memudar. Langit telah berubah lagi. Zuoyu berhenti terbang di astrolabe, menatap langit dengan tercengang, berteriak, dan buru-buru memberitahu berita itu kepada Suiroi.
Aku juga merasakan gempa di Istana Yueru, kata Suirowi. Setelah beberapa saat, langit penuh dengan bintang yang berkelap-kelip, dan bulan purnama menggantung tinggi, dan dunia iblis di langit telah menghilang, jadi dunia iblis dan dunia monastisisme dipisahkan. Mampu melihat langit lagi di lingkaran biara, Zuoyu sangat bersemangat, dia sangat ingin memanggil ketiga wanita yang mundur di dunia Qiankun, dan membiarkan mereka keluar untuk menikmati langit malam yang indah bersama. Roy, apakah kamu melihatnya? Kamu bisa melihat bulan lagi? Zuoyu berkata dengan bersemangat, tetapi dia bingung dengan ini, siapa yang melakukannya? Begitu. Suara Suirowi juga penuh kegembiraan. Bisakah seseorang memisahkan dua dunia? Aku tahu ada keberadaan yang begitu kuat, tetapi kebanyakan dari mereka disegel. Siapa yang akan melakukannya? Gumam roh pohon, penuh keraguan, karena melakukan hal seperti itu akan menghabiskan banyak uang. Jumlah kekuatan. Terserahlah, itu hal yang baik. Zuoyu tertawa. Ini mungkin bukan hal yang baik. Kamu harus tahu bahwa banyak orang masih berada di dunia iblis surgawi, dan ada juga banyak orang di dunia iblis surgawi di dunia kultivasi, kata Cao Dronling. Dunia seniman bela diri dan gunung iblis sama-sama memiliki larangan, dan mereka yang tidak diizinkan pergi ke dunia iblis surgawi, hanya para murid sekte dan aliansi seni bela diri dunia iblis surgawi yang akan sering melakukan perjalanan antara dua dunia, itu hanya mereka nasib burukmu sendiri. Kata Zuoyu. Bukan itu masalahnya. Anda harus tahu, jika kekuatan jahat di dunia kultivasi tidak dapat bersatu dengan dunia iblis, apa yang akan terjadi pada kekuatan jahat itu? Tanya Cao Dronling. Kekuatan mereka akan sangat melemah. Agar tidak musnah oleh dunia prajurit dan gunung ajaib, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Zuoyu tersentak. Setelah kekuatan jahat itu melihat bahwa kekuatan mereka tidak sebaik lawan mereka, bukan tidak mungkin untuk bertarung sampai mati. Itu benar, agar tidak musnah, mereka tidak akan ragu untuk bertarung untuk kedua belah pihak. Bukankah ini pernah terjadi sebelumnya? Sekarang dunia seniman bela diri dan alam iblis berkembang pesat, mereka tidak boleh melihat ancaman tumbuh, jadi. Zuoyu mengingat sekte Dao Iblis dan seni bela diri saat itu. Karena perkembangan mereka yang cepat, sekte tersebut bersatu dengan klan surgawi untuk menekan mereka, mengakibatkan penurunan seni bela diri dan stagnasi Dao Iblis. Sekte. Sepertinya aku harus menyelesaikan pekerjaan roh kuil dengan cepat, jadi aku bisa kembali dan membantu. Zuoyu sedang tidak ingin menghargai langit malam saat ini, dan dia terbang cepat di atas astrolabe. Dia dikomunikasikan dengan Suirowi, dan Suirowi juga mempertimbangkan pada level ini, dia masih khawatir orang-orang di surga akan menggunakan metode lain untuk berpartisipasi dalam perang, dan membunuh semua orang yang mengancam mereka. Avatar Suirowi di surga telah lama meninggalkan aula naga iblis untuk menemukan teman lama roh pohon. Zuoyu mengetahui dari roh istana harimau putih bahwa Dong Yijun sedang mencari sesuatu, jadi dia meminta Suirowi untuk membayar lebih banyak perhatian sekarang sangat mendesak untuk mengetahui situasi Dong Yun. Di pagi hari, matahari yang telah berpisah dari dunia monastik selama bertahun-tahun sekali lagi menyinari daratan melihat matahari terbit di laut, Zuoyu memikirkan banyak hal saat ini, dan dia merasa sangat emosional dalam hatinya. Jantung. Langit biru dan awan putih, laut biru dan langit biru bertemu, memandangi laut biru yang luas dan langit biru, Zuoyu tiba-tiba merasa dalam suasana hati yang baik, dan angin laut bertiup. Zuoyu melepaskan beberapa burung layang-layang untuk menambahkan beberapa pemandangan. 10 hari kemudian, Suirowi mengirim pesan ke Zuoyu. Zuoyu, semua sekte sedang membuat persiapan, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Istana Naga dan klan surgawi di platform kenaikan semuanya telah datang untuk mempraktikkan Taoisme di dunia. Membahas dengan berbagai sekte. Zuoyu tampak bermartabat, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya ingin segera menyelesaikan tugas yang dikatakan roh Istana Harimau Putih kepadanya, kembali ke Gunung Iblis dengan cepat, dan berkontribusi sedikit ke Gunung Iblis. Sebulan kemudian, Suirowi mengirim pesan ke Zuoyu lagi. Saya, Istana Yueru, telah diperingatkan, jika kami campur tangan dalam masalah ini, mereka akan menangani kami dengan segala cara, dan menghancurkan kami terlebih dahulu. Roy, aku tahu situasi Istana Yueru saat ini, klan bulan telah dipaksa oleh Singgong,
Ada baiknya mereka mengingatkanmu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Zuoyu tidak ingin melibatkan istana Yueru, untuk membantunya, Suirui telah membuat marah klan surgawi dan sekte-sekte besar itu berkali-kali. Klan api akan mengambil tindakan. Untungnya, mereka tidak tahu tentang klan api. Kata Suirui, dia juga sangat tidak berdaya tentang masalah ini. Jika dia campur tangan, istana Yuerunya akan menemukan pukulan yang menghancurkan. Mokui dan kelompok abadi telah lama membentuk susunan teleportasi besar yang terhubung ke gunung ajaib. Setiap kali mereka membutuhkan dukungan, mereka dapat berteleportasi kapan saja. Untuk bekerja sama dengan klan api dengan lebih bahagia, Zuoyu pernah menyediakan mereka dengan ada banyak pil dengan atribut api, dan dunia prajurit dan gunung ajaib juga memberi mereka banyak metode kultivasi, memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Beberapa hari berlalu, Zuoyu melihat penghalang alami dari kejauhan, itu masih berupa tirai lampu hijau. Tampaknya dunia kultivasi ini dikelilingi oleh penghalang alami, kalau tidak akan ada sisi barat, kata roh pohon. Zuoyu keluar dari penghalang alami, membayangkan beberapa orang kuat akan masuk, dan kemudian dia dapat menggunakan keuntungannya sendiri untuk masuk dan membunuh mereka. Hari-hari ini, dia tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi bertemu dengan beberapa monster laut besar. Pada akhirnya, dia membunuh monster laut ini dan menjadi pupuk roh pohon. Memasuki penghalang alami, Astrolabe melepaskan penutup pelindung untuk menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh penghalang alami. Roh kuil mengatakan bahwa ada formasi yang sangat kuat di penghalang alami ini. Zuoyu menggunakan kekuatan magis transformasi bayangan, mengubah dirinya dan Astrolabe menjadi hantu, berlari kencang dan terbang di penghalang alami, dengan sangat cepat. Formasi alami ada di depan. Hati-hati. Cao Dronling tiba-tiba mengingatkan. Bab 464 Ancaman. Zuoyu juga dapat melihat formasi yang mengancam, karena penghalang alami berwarna hijau, tetapi ada cahaya merah yang melayang-layang ketika tubuh bayangannya menyentuh cahaya merah. Dia merasa itu sangat menyakitkan, tapi dia bisa menahannya. Kekuatan semacam ini sangat aneh, seolah-olah menarik tubuh orang ke segala arah. Zuoyu mengatupkan giginya dan memanipulasi Astrolabe. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menderita rasa sakit yang tak tertahankan saat menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan. Tidak buruk berlatih sekarang. Cao Dronling tiba-tiba tertawa. Setelah dirangsang oleh kekuatan semacam ini untuk waktu yang lama, apakah akan ada masalah? Tanya Zuoyu. Pada saat ini, dia juga melakukan latihan, menggunakan rasa sakit ini untuk merangsang tubuh fisik untuk mengolah tubuhnya. Tidak, bahkan jika kamu tidak menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, kamu masih akan menderita rasa sakit yang sama. Cao Dronling berkata, dia sangat tertarik dengan formasi yang terbentuk secara alami ini. Zuoyu tidak menggunakan kekuatan sihir bayangan lagi. Pada saat ini dia hanya merasakan tubuhnya ditarik, mirip dengan tadi, bahkan dengan penutup pelindung Astrolabe yang menahannya, dia masih harus menderita rasa sakit seperti ini. Yang menunjukkan betapa seriusnya rasa sakit semacam ini. Dia telah terbang selama sekitar 10 hari sebelum terbang di atas bagian jalan ini yang membuatnya sangat kesakitan, tetapi itu membuatnya merasa bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat sedikit. Lagi pula, rangsangan fisik semacam ini tidak seperti Jiusuan Tianhuo seperti menarik otot. Rasanya enak? Sepertinya bersembunyi di sini untuk berlatih di masa depan tidak buruk? Cao Dronling tertawa. Apakah energi aneh itu bisa membawa manfaat bagi tubuhku? Tanya Zuoyu. Itu benar, tetapi kamu tidak dapat menyerap terlalu banyak, atau jiwamu akan tercabik-cabik. Tempatmu berada bukanlah pusat dari formasi ini, jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa melewatinya. Kata Cao Dronling. Melewati penghalang alami, Zuoyu telah melihat pulau hijau kecil di depannya, yang mengejutkannya adalah pulau kecil ini persis sama dengan Pulau Qinglong. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada 4 pulau kecil seperti itu, yang diciptakan oleh naga ajaib dan naga itu bersama-sama, dan itu adalah gerbang untuk memasuki tanah yang disegel oleh 4 binatang besar. Meski pulau kecil ini sama dengan Pulau Qinglong, namun memiliki nama yang berbeda, yaitu Pulau Baihu. Yang lebih mengejutkan Zuoyu adalah bahwa ada banyak binatang laut besar di luar pulau kecil ini. Dia hanya bisa melewatinya dengan cepat, datang ke sisi pulau kecil, mengeluarkan slip giok tinta, dan membiarkan dirinya melewati formasi yang kuat itu. Setelah melewati, lepaskan Astrolabe,
Cepat datang ke tengah pulau, dan temukan lempengan batu bundar, yang merupakan susunan teleportasi. Itu terlihat mirip dengan yang ada di Pulau Qinglong, kecuali garis-garis di atasnya berbeda. Zuoyu terpesona oleh pemandangan itu, dia tidak mahir dalam formasi, jadi tentu saja dia tidak memahami misterinya, hanya Cauldron Spirit yang menghela nafas. Berdiri di atas lempengan batu bundar, Zuoyu membuka slip giok tinta, matanya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia sampai di sebuah lembah. Tempat ini sebenarnya sama dengan tempat Qinglong terjebak. Tampaknya orang yang membangun ruang tersegel ini pasti malas, dan membuat 4 yang identik, kata roh pohon. Zuoyu berjalan menuju kabin di depan, dan melihat seorang pria paruh baya dengan kaki telanjang dan tubuh telanjang, dengan garis putih sederhana di pinggangnya, rambutnya putih, dan alisnya juga putih. Setelah melihat Zuoyu, 2 bola cahaya putih keluar dari matanya, membuat Zuoyu berkeringat dingin. Pria parubaya ini tidak diragukan lagi adalah binatang harimau putih yang tersegel. Setelah melihat kelainan pada tubuh Zuoyu, dia juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi yang aneh dari tubuh manusia, karena tubuh Zuoyu memiliki kekuatan bayangan langit, dan ada lingsu yang aneh. Baihu. Senior, halo. Zuoyu menyapa dengan senyum kering. Bagaimana kamu datang ke sini? Baihu bertanya, dia benar-benar duduk di tepi sungai, menatap sungai dengan saksama, dan hanya orang seperti ini yang telah disegel selama bertahun-tahun yang dapat melakukan hal-hal yang membosankan. Zuoyu menceritakan tentang istana harimau putih, lalu menyerahkan rumah kecil itu kepadanya. Sulit bagi orang ini. Sekarang dia berbicara denganku, kurasa aku tidak akan terlalu kesepian di sini, haha. Baihu mengambil istana putih dan berkata sambil tersenyum lebar. Oh, sayang sekali dia masih tidur sekarang. Setelah Baihu selesai berbicara, dia kembali berjongkok di tepi sungai. Ini mengejutkan Zuoyu, dan dia berkata, Baihu senior, apakah kamu ingin tahu tentang dunia luar? Misalnya, naga dan naga ajaib. Oh, mari kita dengar. Mata Baihu berkilat. Cahaya putih menatap Zuoyu. Zuoyu menghela nafas panjang dan mulai menceritakan kisah pertemuannya dengan Qinglong. Dia ingin harimau putih ini muncul bersama Qinglong dalam 40 tahun kemudian, untuk membantu dunia biara menyelesaikan krisis. Meskipun dunia monastik dan dunia iblis telah kembali ke keadaan semula, masih ada formasi teleportasi besar di alam surga, dan hal yang sama berlaku di platform Ascension. Selama pengaturan selesai, beberapa orang kuat di atas dapat teleport ke bawah dengan aman. Apakah ada hal seperti itu? Pada awalnya, kami para dewa dan binatang memiliki banyak masalah dengan naga, dan mereka menghasilkan banyak keturunan. Apa yang terjadi sekarang? Kami sebenarnya berkolusi dengan orang-orang seperti para dewa untuk melakukan hal semacam ini. Kata Baihu. Ada sedikit kemarahan di wajahnya. Kalau begitu senior Baihu, apakah kamu ingin keluar dan memberi mereka pelajaran? Zuoyu bertanya dengan suara rendah. Karena kamu mengirim istanaku ke sini, dan Qinglong juga keluar, tentu saja aku akan ikut bersenang-senang, tapi aku hanya bisa membiarkan perasaan spiritualku keluar, tubuh tidak bisa keluar. Qinglong seharusnya memberitahumu tentang ini, ucap Baihu. Sekarang Baihu setuju, Zuoyu merasa lega. Meskipun dia tidak bisa keluar sendiri, itu sudah cukup baginya untuk keluar dengan perasaan ilahi. Dia bergandengan tangan dengan Qinglong, dan seharusnya tidak sulit baginya untuk berurusan dengan naga dan dewa yang turun dari surga. Zuoyu mengobrol dengan Baihu sebentar, dan berbicara tentang banyak hal di luar, yang membuat Baihu merasa sangat dalam. Zuoyu tahu bahwa binatang mitos kuno ini disegel bersama oleh 8 naga kuat dari klan naga saat itu dan beberapa klan dewa. Kirimkan barisan, biarkan mereka berurusan dengan beberapa kekuatan jahat di saat-saat kritis. Zuoyu melihat waktunya hampir habis, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Baihu. Ketika dia meninggalkan pulau kecil itu, roh pohon menghela nafas panjang dan berkata, untungnya, hidung kucing besar ini tidak setajam hidung Qinglong, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Kakak roh pohon, apakah kamu punya masalah bersamanya? Zuoyu juga bertanya-tanya mengapa roh pohon baru saja bersembunyi. Tidak ada hari libur, tapi dia pria yang sangat menyebalkan. Dia selalu menggangguku dan memintaku untuk memperkenalkan seorang teman lamaku kepadanya sebagai seorang istri.
Jika dia mengetahuinya sekarang, kurasa kamu tidak akan bisa untuk pergi. Dan dia pasti akan mengganggu saya, kata roh pohon. Temanmu itu, apakah itu yang kamu minta Rowi cari di surga? Zuoyu bertanya. Itu benar, itu Phoenix api, hehe. Roh pohon itu tertawa. Mendengar kata, Fire Phoenix, Zuoyu langsung tercengang. Itu juga binatang dewa dari zaman kuno, dan itu tidak disegel. Dia meninggal pada waktu itu, tetapi Phoenix dapat dilahirkan kembali dari Nirwana, jadi dia tidak bisa mati, jadi sekarang dia memiliki kekuatan terbatas dan bersembunyi. Hanya aku yang tahu tempat persembunyiannya. Di zaman kuno, hanya dia yang berani bertarung di Tongtian. Buatlah sarang di pohon sebagai rumahmu sendiri, bahkan orang seperti King Long tidak berani main-main di pohon Tongtian. Roh pohon itu tertawa. Kalau begitu, pohon Tongtian saat itu memiliki kekuatan yang besar. Zuoyu bertanya dengan heran. Jika memang begitu, maka selama dia hidup lebih lama dan mengangkat pohon Tongtian ini, seberapa jauh kekuatannya akan meningkat? Kekuatan pohon Tongtian tidak terlalu besar, tetapi bila perlu, ia dapat segera menyerap kekuatan tanaman di seluruh dunia kultivasi dan dunia surga, kata roh pohon. Jika kekuatan pohon Tongtian tidak kuat, itu tidak akan dihancurkan sampai akhir. Keberadaan yang kuat di zaman kuno, pohon Tongtian adalah yang terakhir dihancurkan, karena mereka belum menemukan cara untuk menghancurkan pohon Tongtian sepenuhnya. Pohon pada waktu itu. Ketika kuali Jiusuan muncul, mereka menggunakan api surga Jiusuan untuk membakar pohon Tongtian. Cao Dronling berkata sambil tersenyum saat ini, dia membual tentang kekuatannya. Memang benar, jika bukan karena Cauldron Spirit yang mengendalikan Jiusuan Skyfire, benih pohon itu pasti sudah lama terbakar, kata roh pohon. Zuoyu belum melihat kekuatan sebenarnya dari Jiusuan Tianhuo sampai sekarang, yang dia lihat sebelumnya adalah semua Tianhuo yang kekuatannya disegel oleh roh kuali. Astrolabe melewati formasi alami, dan Zuoyu memanfaatkannya untuk berlatih dengan baik. Setelah melewati penghalang alami, dia berlari ke arah untuk kembali. Zuoyu memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, karena Baihu berjanji padanya, pada saat itu, dia akan bergerak, dan dia juga mendapatkan banyak jiwa baru lahir dari Istana Harimau Putih. Sekarang dia hanya perlu mengumpulkan bahan terakhir, dan roh Cauldron dapat mulai memurnikan 9 mayat api yang mendalam. Setelah Nine Profound Fire Corpse lahir, dia dapat menggunakan Naschen Soul yang telah disimpan sepanjang waktu, dan sekarang dia tidak berani menggunakan Naschen Soul dan Golden Elixir untuk budidaya, karena akan menyebabkan pondasi menjadi tidak stabil. Dia telah mengumpulkan semua bola naga Shenlong. Kapan dia berencana mencari waktu untuk menyerahkan Shenlong Longzhu kepada ketiga wanita itu? Zuoyu telah meninggalkan laut dan datang ke darat. Sui Rowi tiba-tiba mengiriminya transmisi suara melalui Xuan Mohun. Zuoyu, saya baru saja menerima berita dari klan Bulan bahwa Singgong menangkap sejumlah besar anggota klan Bulan. Gadis, hanya untuk memeras istana Yueru, jangan membantu dalam pertempuran besar. Apa? Zuoyu mengerutkan kening, geram di dalam hatinya, karena Singgong sebenarnya menggunakan metode ini untuk memeras kekasihnya. Di mana istana bintang? Aku akan melihatnya. Kata Zuoyu dengan suara berat dengan wajah dingin. Jangan pergi. Aku tahu tidak sulit untuk sampai ke sana dengan caramu saat ini, tapi aku khawatir akan ada kecelakaan. Kata Suiroi cepat. Sekarang klan Bulan juga sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan Istana Bintang sebanding dengan klan Bulan. Jika ada pertempuran besar, kedua belah pihak akan menderita. Klan Bulan jarang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka meningkatkan kekuatan mereka hanya untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengejar puncak kekuatan mereka, kekuatan. Kata Suiroi sambil menghela nafas. Rowi, biarkan aku pergi ke sana. Ada orang-orang dari klan naga di Istana Bintang, apakah kamu tidak takut keindahan itu akan hancur? Klan Bulan selalu membawa Suster Lan, Suster Xuan, dan Yao, untukmu mereka semua sangat baik. Aku harus membantu mereka sekarang, sebagai pembayaran kepada klan Bulan. Zuoyu memohon, dia juga ingin menjalin hubungan baik dengan klan Bulan, karena dia mendengar bahwa kepala klan Bulan membenci laki-laki, dan dia ingin mengubah gagasan patriark itu. Suiroi tidak menjawab untuk waktu yang lama, tetapi wajahnya menjadi semakin jelek. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin, Sialan dan Yao juga dibawa pergi oleh Singgong.
Zuoyu hampir melompat dan berteriak dengan marah. Dia melihat ke langit biru dan berharap dia bisa segera terbang. Kalau begitu hati-hati, aku akan memberitahumu lokasi Istana Bintang. Suiroi menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin dia tidak tahu hati Zuoyu untuk sialan dan Dong Yun? Bab 465 pergi ke Istana Bintang. Wajah Zuoyu suram, dan matanya penuh amarah. Singgong ini benar-benar berani mengambil Sister Lan dan Yao pergi. Aku harus membuat mereka menyesal, kata Zuoyu dengan kejam. Langit berbintang tidak jauh dari bulan, dan terlihat jelas di malam hari. Sebelum pergi ke Istana Bintang, dia harus kembali ke Gunung Ajaib untuk melihat bagaimana situasi saat ini. Dia menduga bahwa Istana Bintang pasti akan berhasil. Bergerak dengan bantuan Singgong, Gunung Ajaib akan sangat berbahaya. Begitu Zuoyu kembali, labu tua itu segera memanggil Wuqiu, Li Wei, Mo Tian, Dalong Nu, DLL, beberapa manajer untuk berdiskusi dengan Zuoyu, karena setiap kali Zuoyu selalu memikirkan beberapa ide buruk. Berdasarkan kekuatan saat ini, kita setara dengan mereka. Karena mereka pergi ke Istana Putih, mereka kehilangan sejumlah besar orang kuat, jadi sekte itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi kita. Yang paling aku khawatirkan adalah naga di Ascension Platform Palace dan Celestial Clan, serta kelompok monster klan yang menghilang. Kata labu tua, orang-orang kuat di Gunung Iblis belum keluar, tetapi mereka bersiap untuk keluar. Jujur saja, faktanya, masih ada Istana Bintang, dan itulah yang harus kita khawatirkan. Zuoyu hanya menceritakan tentang Istana Bintang, yang membuat semua orang yang hadir terlihat serius. Istana Bintang bisa melawan klan Bulan. Itu saja menakutkan. Jangan khawatir, orang-orang kuat di Singgong tidak akan diberangkatkan, karena ada Istana Bulan di dekatnya. Labu tua berkata setelah menyesap anggurnya. Dia sepertinya tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Bulan, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi, baru sekarang dia tahu. Jangan khawatir, aku akan pergi ke Star Palace. Aku memiliki astrolabe dan kekuatan supranatural, jadi seharusnya aku bisa membuat mereka sedikit kesulitan. Zuoyu memasang senyum aneh di wajahnya. Semua orang tidak akan meragukan kata-kata Zuoyu, jika bukan karena sekte-sekte yang turun dari surga ke alam surga. Saya khawatir Zuoyu hampir memusnahkan mereka sekarang, dan Istana Naga juga dihancurkan oleh Zuoyu sebelumnya. Semua pihak sedang bersiap, dan mereka akan mulai menyerang dalam setengah tahun atau lebih. Labu tua mengangguk, dan dia tidak perlu terlalu khawatir jika Zuoyu mengambil tindakan tetapi menangani Singgong itu, jika tidak perlu. Dia juga tidak ingin bergerak jika orang-orang di dunia surga tahu bahwa masih ada orang yang begitu kuat di dunia monastik yang belum disegel. Dia akan sangat menyusahkan. Semua orang bubar dan kembali untuk membuat persiapan yang memadai. Mereka ingin memastikan bahwa beberapa warga sipil dapat selamat dari perang, jadi mereka sekarang mengambil beberapa tindakan untuk melindungi warga sipil, seperti membangun beberapa istana di bawah tanah, atau pindah ke di beberapa gunung besar. Zuoyu, pasti ada surga yang sangat kuat di atas Istana Bintang itu, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Raja Naga Iblis masih ada padamu, kata budak naga besar, dia belum pergi. Ketua, apa yang terjadi di dunia surga? Mengapa dunia iblis dan dunia pertapa kembali ke keadaan semula? Tanya Zuoyu. Ada dua lelaki tua yang memecahkan segel. Setelah mereka mengetahui tentang konspirasi sekelompok orang di surga, mereka menghancurkan trik mereka, sehingga orang-orang di atas langit tidak bisa turun sekarang. Dua lelaki tua yang baru saja memecahkan segelnya sangat kuat. Diperkirakan akan ada kekacauan di surga untuk sementara waktu, kata Dalong Nu. Zuoyu diam-diam bahagia, yang paling dia khawatirkan adalah bahwa banyak orang akan dikirim. Bagaimanapun, ini adalah alam kultivasi, dan kondisi kultivasi tidak dapat dibandingkan dengan karakter alam surga. Apa latar belakang kedua orang tua itu? Zuoyu juga menjadi penasaran. Mereka semua adalah binatang buas. Tidak banyak manusia yang bisa mencapai level mereka. Bahkan jika mungkin untuk menjangkau mereka, mereka semua disegel. Salah satunya adalah kura-kura raksasa. Itu adalah pria dengan pertahanan yang sangat kuat, bahkan naga ajaib sulit untuk menembus pertahanannya, dan yang lainnya adalah unicorn api yang kuat. Kedua orang ini awalnya adalah musuh, tetapi di zaman kuno, keduanya bergabung dan menyebabkan trauma besar bagi orang-orang itu. Jadi ketika mereka disegel,
kekuatan kelompok orang itu sangat melemah, dan mereka memiliki kesempatan untuk membuka segelnya. Kata Dalong Enu. Mengapa tidak begitu banyak binatang buas yang kuat bersatu di zaman kuno? Maka mereka tidak akan disegel. Zuoyu sangat bingung dengan ini. Mereka yang disegel semuanya adalah makhluk yang sangat kuat, dan jumlah mereka terlalu kecil. Tidak banyak. Semakin kuat orang-orang itu, semakin sombong mereka. Kebanyakan dari mereka sendirian. Mereka tidak menyangka sekelompok orang itu melakukan hal seperti itu. Pertama-tama, keempat binatang besar itu disegel dengan diam-diam. Lalu ada beberapa raksasa alien, dan mereka semua memanfaatkan kesempatan itu. Ketika naga dan naga itu terluka, mereka mulai melakukannya, karena pada saat itu, naga ingin membantu naga menekan jiwa jahat, tetapi mereka tetap tidak menekannya. Pada akhirnya, hentikan, menyebabkan naga dan naga bertarung untuk waktu yang lama. Ketika menyebutkan kejadian ini, suara budak naga besar itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, karena mereka dimanipulasi oleh roh jahat pada saat itu. Dan mereka melakukan banyak hal tanpa hati nurani. Shenlong dan Molong adalah binatang paling kuat saat itu. Ketika mereka berdua bertarung, 8 naga, yang memiliki hubungan terbaik dengan Shenlong, mulai berkomplot melawan binatang lain. Siapa yang mengira bahwa 8 naga akan berbalik melawan mereka? Kuncinya adalah 8 naga. Mengapa mereka mengkhianati Shenlong? Menyinggung sekelompok binatang buas? Dan mereka akhirnya disegel pada akhirnya. Aku terlalu banyak bicara, aku akan pergi, kembali ke Star Palace, dan beritahu aku. Setelah Buddha naga besar meninggalkan lobi, labu tua itu masuk sambil tersenyum. Dia menepuk labu itu dan berkata dengan tersenyum, aku punya yang bagus. Aku ingin memberitahumu beritanya, tapi... Orang tua sialan, ambillah. Zuoyu mengutuk dan mengeluarkan beberapa botol anggur. Dia juga tahu itu selama dia memberi lebih banyak anggur, dia akan menemukan labu tua ini ketika melakukan sesuatu, dia akan berjanji dengan lebih mudah. Gadis hitam telah keluar, dia sekarang berada di akhir periode Yuanying. Dia hanya sedikit memasuki transformasi, hehe. Setelah labu tua selesai berbicara, dia menuangkan anggur dari botol anggur ke dalam labu, lalu pergi. Ini kabar baik. Zuoyu menjadi sangat bersemangat saat memikirkan mutiara hitam. Ketika dia datang ke gua Hei Niangzi, dia melihat Hei Niangzi sedang duduk di tempat tidur, meneguk anggur. Begitu dia melihat Zuoyu masuk, dia terbang, memeluk Zuoyu dengan erat, dan mencium Zuoyu dengan marah. Pakaian wanita kulit hitam itu tetap tidak berubah, dengan 2 lembar kain hitam masing-masing menutupi dada dan bokongnya, tetapi tubuhnya tidak sekotor sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa cinta yang kotor akan merusak pemandangan. Berat, aku sangat merindukanmu. Hei Niang mengusap dadanya ke tubuh Zuoyu. Kakak Hei, aku juga merindukanmu. Zuoyu menatap wajah cantik, menawan, dan gelap itu, perlahan-lahan menggerakkan tangan yang awalnya berada di pinggang wanita kulit hitam itu, dan melepaskan kain hitam itu, memperlihatkan selain itu dada dengan rasa liar. Kulit wanita hitam itu berwarna perunggu, yang mirip dengan kulit Zuoyu. Dan dia terlihat sangat liar dan sehat. Meski kulitnya gelap, namun sangat halus dan penuh elastisitas, sehingga Zuoyu tidak bisa menyentuh dan menciumnya. Wanita kulit hitam sudah berbaring di tempat tidur saat ini, tubuhnya benar-benar telanjang, dan tubuh liar tanpa pamrih buka di depan Zuoyu, biarkan Zuoyu membelai dan mencium. Sialan kau bajingan, ada banyak wanita di sekitarmu, kamu menjalani kehidupan yang apik, dan kamu bisa jungkir balik dengan gadis kulit putih itu setiap hari. Aku tidak sepertimu, aku tidak berhubungan seks denganmu selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, saya sekarat karena kecemasan, berhentilah bermain, dan biarkan wanita tua itu melihat apakah Anda telah membuat kemajuan. Wanita kulit hitam itu tiba-tiba menjepit Zuoyu di antara pahanya yang ramping dan kuat, dan membiarkan Zuoyu berbaring di atasnya, wajahnya penuh kasih sayang dan kelembutan. Saudari Hei, kamu telah menganiayaku sampai mati. Aku akan memberitahumu setelah aku selesai. Zuoyu tidak bisa menahan lagi. Melihat tempat berlumpur Nyonya Hei, dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh pinggangnya perlahan dan memasuki. Segera, terdengar erangan liar dan suara, retak, di dalam gua. Memang benar Hei Niangzi dan Zuoyu sudah lama tidak bertemu. Saat ini, dia sendirian dengan Zuoyu. Permintaan gila membuat Zuoyu merasa sakit kepala.
Dia tidak tahu sudah berapa kali dia melakukannya dengan wanita kulit hitam. Singkatnya, itu dari siang ke malam, dan setelah istirahat lebih dari 1 jam, dia melihat wanita hitam itu duduk di tubuhnya dengan senyum di wajahnya. Mei tersenyum, mengeluarkan erangan, dan mulai bergerak naik turun di pinggangnya. Di pagi hari, Zuoyu bangun dengan kelelahan, hanya untuk melihat wanita kulit hitam itu masih memeluknya dengan erat. Dia hanya bisa menghela nafas pelan, mencium wajah bahagia dan gembira wanita kulit hitam itu, dan kemudian mulai melihat dengan jelas kebahagiaan kedua orang itu. Wajah dengan jejak kegilaan. Wanita kulit hitam itu tertidur lelap. Zuoyu membantunya mandi dan mengenakan celana ketat hitam. Dia bahkan tidak bangun. Zuoyu memeluknya dan membelai wajahnya dengan penuh kasih. Baru pada tengah hari wanita kulit hitam itu menguap, membuka matanya, dan melihat Zuoyu memeluknya, dan juga mengenakan celana ketat hitam untuknya. Perasaan menahan diri membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia juga mengerti bahwa Zuoyu tidak ingin orang lain melihat tubuhnya. Anak nakal, aku tidak berharap kamu bangun. Hei ini yang tertawa. Haha, kamu meremehkanku, bahkan jika kamu datang dengan MUQ, aku masih bisa bangun keesokan harinya. Zuoyu mencubit dadanya yang elastis. Bagaimana dengan mereka? Aku melihatmu kemarin, dan sepertinya kamu sudah lama menahan diri. Bagaimana mungkin wanita kulit hitam itu tidak merasakannya? Ketika dia menuntut dari Zuoyu, mengapa Zuoyu tidak tergila-gila padanya? Mereka semua mundur, dan akan memakan waktu lama sebelum mereka keluar. Zuoyu berkata dengan sedih. Selanjutnya, wanita kulit hitam itu mendengarkan Zuoyu berbicara tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aku juga ingin pergi ke Istana Bintang bersamamu, aku tidak lemah sekarang. Wanita kulit hitam itu memeluk Zuoyu dengan erat dan berkata, untuk takut Zuoyu akan meninggalkannya. Labu tua setuju? Zuoyu bertanya. Tanah suci itu tidak dapat menampungku, aku akan bebas mulai sekarang, dan akhirnya aku bisa bersamamu. Wanita kulit hitam itu menjilat bibirnya dan menatap Zuoyu dengan penuh semangat. Zuoyu ingin menyimpan mutiara hitam di sisinya sejak lama. Dengan senyum jahat, dia memeluk wanita hitam itu dan terbang keluar gua. Setelah menjauh dari gunung ajaib, dia melepaskan astrolabe dan terbang ke satu arah. Wanita kulit hitam itu dimasukkan ke dunia Qian Kun, tetapi memeluknya erat-erat, duduk di astrolabe, mengagumi pemandangan yang indah. Dia sekarang terbang ke arah langit secara miring. Bab 466 Istana Bintang. Astrolabe hanya terbang lebih dari 1 jam, dan dia tidak bisa melihat daratan dengan jelas. Sekarang Zuoyu melihat ke bawah, dia hanya bisa melihat beberapa bukit hijau di depannya. Sekarang langit yang dia lihat adalah bukan biru, tapi sepotong besar hitam legam ya. Pada saat yang sama, bola api besar terlihat tergantung di kegelapan, dan bulan ada di depannya, dan terlihat sangat besar saat ini. Di sebelah bulan, ada sebuah titik yang bersinar terang. Itu ada di bintang kecil tempat Istana Bintang berada. Wanita hitam itu bersarang di pelukan Zuoyu, melihat pemandangan dataran tinggi di darat, dia merasa sangat ajaib, ini pertama kalinya dia terbang begitu tinggi. Jika bukan karena Zuoyu memiliki astrolabe untuk menahan guntur yang lebat di langit, dia tidak akan bisa datang ke sini dengan kekuatannya saat ini, dan barusan, dia juga tahu bahwa astrolabe melewati lapisan yang sangat benda panas, itu seperti formasi yang sangat kuat. Dan pada saat itu astrolabe juga menyerap banyak kekuatan mentalnya untuk meningkatkan kekuatan perisai dan menahan kekuatan itu. Rowi, aku melihat bintang di mana Istana Bintang berada. Zuoyu berkata dengan penuh semangat, dia juga merasa sangat baru ketika dia datang ke dunia ini tinggi di langit. Baiklah, berhati-hatilah, akan ada banyak bahaya yang tidak diketahui dalam terbang di langit berbintang ini. Kata Suirowi, dia sudah tahu bahwa astrolabe Zuoyu dapat melindunginya, dan dia dapat menaikinya dengan aman. Dan astrolabe itu sangat terkenal di surga, itu adalah hal yang ajaib. Zuoyu memeluk wanita hitam itu di lengannya, membelai tubuh seksinya, melihat keindahan langit berbintang luar. Wanita hitam itu juga sangat menikmati sentuhan Zuoyu. Apakah dia mengeluarkan erangan lemah, membuat Zuoyu langsung tersenyum. Kakak Hei, jika kamu sampai di Istana Bintang, kamu hanya akan diizinkan memasuki dunia Qian Kun. Jika kamu menemui bahaya, akan lebih mudah bagiku untuk melarikan diri sendirian. Kata Zuoyu. Ya. Tapi ketika ada perkelahian, kamu harus membiarkanku keluar.
Aku sudah lama tidak bertarung, dan tanganku gatal. Wanita hitam itu tersenyum menawan, dan menggosok selangkangan Zuoyu dengan lututnya, membuat Zuo Perotyu tiba-tiba semburan api meledak. Jika bukan karena lingkungan tidak mengizinkannya, dia pasti akan bersenang-senang dengan mutiara hitam ini. Wanita kulit hitam itu mengikuti Zuoyu, tidak hanya minum anggur yang enak, tetapi juga buah spiritual untuk dimakan. Saat bosan, dia bisa berpelukan dan berciuman dengan kekasihnya, dan dia juga bisa menggoda Zuoyu. Hari-hari seperti itu membuatnya merasa sangat bahagia, dia sangat bersih hari seperti ini bisa berlanjut. Pada saat ini Zuoyu melihat ke belakang, astrolabe berada jauh dari tanah, dan dia hanya bisa melihat seberkas cahaya biru, seperti lautan, dan di medan bintang yang gelap, astrolabe menyeret seberkas panjang sinar 5 warna. Cahaya, seindah bintang jatuh. 3 hari kemudian. Hei, ketiga gadis itu semua sedang mundur. Kalau tidak aku tidak akan bosan masuk. Wanita kulit hitam itu sedikit menghela nafas ketika dia melihat bintang kecil itu semakin dekat dan dekat. Jangan khawatir, mereka siap untuk meninggalkan bea cukai, dan kemudian kamu bisa berlatih dengan mereka. Kamu harus bisa melatih kekuatan ilahi dengan mereka. Zuoyu mencium wanita kulit hitam itu, dan meremasnya dengan ketat melalui celana ketat hitam dada. Di dunia Qiankun, Musang Wanling dan 3 monyet roh sedang tidur. Jika wanita hitam masuk, dia hanya bisa bermain dengan pria hijau kecil itu, dan tentu saja, mengobrol dengan roh pohon. Dalam 2 hari terakhir, wanita kulit hitam dan roh pohon juga mengobrol dengan baik, terutama wanita kulit hitam itu menunjukkan bakat bawaannya dari ras Hei, kontrol gravitasi. Dengan kekuatannya saat ini, lingkungan sekitarnya bisa tiba-tiba muncul 7.000 kali gravitasi. Asalkan kekuatannya tidak jauh berbeda dengan miliknya, orang yang diserang oleh gravitasi mendadak akan kehilangan akal sesaat, atau bahkan hancur berkeping-keping. Tanah oleh gravitasi, dia tidak terpengaruh. Zuoyu merasa sedikit menakutkan ketika memikirkannya, karena kekuatan sihir bayangannya juga akan dipengaruhi oleh gravitasi, meskipun dia tidak memiliki bobot apapun dalam keadaan hantu, gravitasi yang dilepaskan oleh Heizu tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada tubuh. Hal yang sama berlaku untuk jiwa, yang dapat membuat orang merasakan semacam tekanan dari jiwa. Dari perkataan roh pohon, serangan gravitasi Heizu memiliki serangan spiritual yang kuat. Jika itu lebih kuat, itu bisa langsung menghancurkan kekuatan mental seseorang. Jika kamu mendekat, kamu akan ditemukan oleh orang-orang di Istana Bintang, dan dengan cepat mengubah astrolabe menjadi bayangan, kata roh pohon. Saat ini, Zuoyu memasukkan Hei Niangzi ke dunia Qiankun. Begitu Hei Niangzi kembali ke dunia Qiankun dan datang ke rumah, dia buru-buru melepas pakaiannya dan mengenakan strip kain aslinya, hanya membungkusnya yang penting. Kemudian dia terbang menuju pohon Tongtian, duduk di dahan yang lebih tinggi dari pohon Tongtian, minum anggur, dan mengobrol dengan roh pohon. Zuoyu melepaskan 2 jiwa iblis misterius, dan dengan cepat terbang menuju bintang kecil yang bersinar dengan cahaya putih. Di kejauhan bintang ini, ada bulan besar. Dengan matanya, dia bisa melihat sebuah bangunan besar di bulan. Itu adalah lokasi klan bulan. Jiwa iblis misterius terbang di atas istana bintang, dan semua bangunan di bawahnya dapat dilihat dalam pemandangan yang indah. Istana bintang ini seperti istana kekaisaran, dengan alun-alun besar dan banyak bangunan mewah, tetapi di atap rumah-rumah ini, ada manik-manik lampu kelap-kelip. Zuoyu menemukan tempat sepi melalui Xuan Mohun, tempat sejumlah besar monster dan monster dibesarkan. Astrolabe berteleportasi melewati satu demi satu, dan kekuatan mental Zuoyu dikonsumsi lebih dari setengahnya, dan dia akhirnya sampai ke bintang ini. Dia melihat ke langit dan melihat lebih banyak ketenangan pikiran daripada yang dia lakukan di dunia biara, dan bulan dia melihat jauh lebih besar. Begitu Zuoyu datang ke tempat yang aneh dan berbahaya, dia pertama-tama menyelinap ke tanah untuk bersembunyi, dan kemudian menggunakan jiwa iblis misterius untuk mengamati situasi di tanah. Itu adalah trik semacam ini, dan banyak orang yang lebih kuat darinya dibunuh olehnya. Singgong yang pelit, pena monster di luar ini sebenarnya berada di luar formasi besar. Tampaknya monster dan binatang buas ini hanyalah makanan mereka. Cao Dronling mencibir. Di depan, ada formasi besar yang sangat kuat, khusus melindungi bagian dalam, pasti sulit bagi orang lain untuk masuk. Tetapi bagi Zuoyu, itu adalah sepotong kue, jiwanya menyatu dengan Yin Qi dari 9 Dao. 9 Nether,
Kekuatan supernatural transformasi bayangan telah berevolusi. Selama itu bukan formasi yang diatur oleh dewa dan kaisar kuno, tidak akan sulit baginya. Zuoyu belum melewati formasi, tetapi bersembunyi di bawah tanah, mengamati ke dalam. Rowi, terakhir kali aku bertemu denganmu turun dari Istana Bulan, mengapa kamu menjadi gadis kecil? Zuoyu sangat ingin tahu tentang ini. Hubungan antara mereka tidak jelas, jadi Sui Rowi tidak memberitahunya saat itu. Waktu. Masalah ini melibatkan rahasia klan Bulan, aku tidak bisa memberitahumu, kecuali Patriark klan Bulan setuju. Sui Rowi menghela nafas, karena pada saat itu dia membawa para tetua istana Yueru, dan dia adalah satu-satunya seseorang yang kembali sendirian, masih menjadi seorang gadis kecil. Oh, tapi gadis kecilmu terlihat sangat imut, sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar menyesal tidak meremasnya. Zuoyu tertawa. Kamu nak. Sui Rowi tersenyum ringan. Melihat Sui Rowi tersenyum, Zuoyu juga akan merasa sangat bahagia. Rowi, apakah ada orang di Istana Bintang ini yang kekuatannya lebih lemah, tetapi merupakan orang penting di Istana Bintang? Sui Rowi mengetahui Zuoyu dengan sengaja. Zuoyu ingin mengendalikan orang penting di Istana Bintang agar dia bisa bertindak dengan nyaman, agar tidak terlihat seperti ayam tanpa kepala. Aku akan meminta avatarku untuk bertanya. Tunggu. Zuoyu menunggu sebentar. Sui Rowi berkata, ada seorang wanita bernama Yu Rongrong, kekuatannya berada pada tahap Naschen Soul di Ascension Realm, meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, tapi dia adalah orang kepercayaan dari Penatua Agung Klan Bulan, dan dia telah dikembangkan oleh Penatua Agung. Dia memiliki tanda lahir merah kecil di wajahnya, seperti bulan sabit. Kepala klan Bulan menggunakan banyak metode, tetapi tidak ada yang membantu dia menjatuhkannya, jadi itu selalu menjadi sesuatu yang sangat dia benci. Apakah bakatnya sangat bagus? Zuoyu bertanya lagi, dia mencari di dasar dengan jiwa sihir misterius, mencari tanda lahir di wajahnya, wanita berpenampilan biasa. Itu benar, aku memasuki tahap jiwa baru lahir dari alam kenaikan dalam 80 tahun. Kata Sui Rowi. 80 tahun jiwa yang baru lahir. Meskipun Zuoyu juga berada di level Naschen Soul sekarang, dia telah mendapatkan ratusan waktu ekstra di Lembah Naga Iblis dibandingkan dengan wanita itu, dia jauh lebih rendah. Tentu saja, dibandingkan dengan Dong Yun, itu bahkan lebih buruk. Sangat mudah untuk menemukan orang berstatus. Tempat tinggal mereka tidak lebih dari tempat yang dibangun dengan mewah dengan sedikit orang yang datang dan pergi, dan tempat bergengsi. Tidak butuh waktu lama bagi Zuoyu untuk melihat beberapa orang yang terlihat baik, dan 3 dari mereka adalah laki-laki. Pakaian yang mereka semua kenakan disulam dengan naga, ini semua adalah naga, dan ada 2 wanita yang sangat cantik, rambut mereka memiliki aksesoris rambut yang lebih bercahaya daripada wanita lain, dan juga lebih cerah. Setelah mengamati lama, Zuoyu akhirnya menemukan rambut panjang dengan aksesoris rambut bercahaya berbentuk bintang 6, yang juga merupakan aksesoris rambut terbanyak yang Zuoyu lihat sejauh ini. Penampilan wanita ini sangat biasa, tapi sosoknya sangat bagus, jauh lebih baik daripada wanita yang dia lihat di Istana Bintang. Sosok seperti ini hampir sebagus Goblin Leng Yansuan itu. Dibandingkan dengan wanita di sekitarnya, mereka tidak jauh lebih buruk. Wajah ini membutakan sosok yang baik ini. Zuoyu bergumam pada Sui Rowi. Dibandingkan dengan milikku, apakah miliknya lebih baik, atau milikku? Sui Rowi bertanya dengan bercanda. Dia tidak melepasnya, aku tidak tahu. Zuoyu tertawa. Anak nakal, tidak heran Lan Er dan Yansuan berbicara buruk tentangmu sepanjang hari, bahkan Yao, yang tidak banyak bicara, pernah mengatakan bagaimana kamu menggertaknya. Sui Rowi cemberut, wajahnya penuh air mata. Marah. Zuoyu hanya tersenyum, hatinya merasa sangat bahagia, karena ketiga wanita itu sering menyebut-nyebutnya, yang berarti mereka sangat merindukannya. Mengapa dia tidak merindukan mereka? Meskipun penampilan wanita itu biasa saja, tubuh dan kulitnya sangat bagus, dan dia memiliki temperamen yang unik, Zuoyu tidak dapat menggambarkan temperamennya, tetapi dia berbeda. Ada tanda lahir berwarna merah darah di pipi kirinya, seperti bulan sabit yang melengkung, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Bagusnya ada di tengah pipi kirinya, yang menambah kesan luar biasa pada wajahnya yang biasa. Bahwa orang tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi.
Wanita ini telah memasuki rumah, dia sepertinya akan melepas pakaiannya dan mandi. Rowi, apakah aku ingin menonton? Zuoyu bertanya dengan senyum jahat. Sekian, lihatlah dengan santai, toh ini bukan aku. Kamu harus berhati-hati, wanita ini sangat waspada dan licik, kata Suirowi dengan sedikit kecemburuan. Ini membuat Zuoyu sangat bahagia, Suirowi memakan sedikit kecemburuan ini, yang berarti Suirowi sangat peduli padanya. Bab 467 Yurongrong. Suirowi penuh dengan kecemburuan, dan mulut kecilnya yang menggoda terangkat tinggi. Zuoyu tertawa dan berkata, "Nona yang baik, aku tidak memandangnya. Dia pasti tidak setampan kamu." Zuoyu telah melihat tubuh Rowi berkali-kali, tentu ingatannya masih segar. Wajah Suirowi berubah sedikit kemerahan saat memikirkan hal ini. "Cepat dan kendalikan dia. Jangan mempermainkannya." Suirowi menunjukkan senyuman, lalu mendesak. Wanita bernama Yurongrong benar-benar ingin mandi. Zuoyu berjanji bahwa Suirowi tidak akan pergi menemuinya, jadi dia buru-buru melewati formasi, dengan cepat bolak-balik di bawah tanah, dan datang ke ruangan itu dalam beberapa kedipan mata. Saat Yurongrong melepas gaun ungu panjang di luar, dia mendengar beberapa suara di aula di luar. Waspada, dia buru-buru berpakaian, mengeluarkan pedang panjang yang dingin, dan pergi dengan lembut. Kamar mandi, dan semua ini dilihat oleh Zuoyu. Yurongrong yakin dia mendengarnya dengan benar, tetapi dia mendengar suara, tetapi dia tidak bisa merasakan siapapun, jadi dia menjadi lebih waspada. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia tidak melihat apa-apa. Zuoyulah yang baru saja mengetuk meja dengan keras, lalu turun ke bawah tanah untuk memancing Yurongrong keluar. "Apakah aku salah dengar?" Suara Yurongrong sangat serak, seperti suara laki-laki. "Kamu mendengarku dengan benar." Ketika Yurongrong mendengar kalimat ini, dia hanya merasakan pedang panjang yang sedingin es dan memancarkan roh jahat, menusuk dantiannya dari punggungnya seperti kilat, dan menekannya. Jiwa yang baru lahir di dalam, selama dia bergerak sedikit, dia dapat yakin bahwa kepala kecil dari Naschen Soul-nya akan tertusuk oleh pedang. Jika Naschen Soul rusak, kekuatannya akan hilang, dan dia bahkan bisa mati. Dia tidak bisa mengambil risiko. Apa yang ingin kamu lakukan? Tubuhnya tertusuk pedang, yang membuatnya merasa sangat sakit, tapi sekarang dia hanya bisa menahannya, keringat dingin perlahan menetes dari dahinya, dan sekarang dia masih tidak bisa merasakan siapa yang di belakangnya, tidak ada yang berani menoleh. "Hentikan perlawanan, atau aku akan membuatmu segera menghilang," Zuoyu berkata dengan suara rendah, karena dia merasakan bahwa Yurongrong sedang mengumpulkan kekuatan di sekujur tubuhnya, dan gelombang kekuatan spiritual mengalir di pedang bayangan langit, dan ingin menggunakan ini untuk menyerang Zuoyu. Zuoyu juga harus mengagumi wanita ini, pada saat ini, dia begitu tenang dan bergerak untuk melakukan serangan balik. Yurongrong benar-benar menyerah melawan dan mengumpulkan kekuatannya, tetapi pada saat ini, dia merasakan jejak panas menembus ke dalam jiwa baru lahirnya, dan kemudian menghilang. Pedang bayangan langit Zuoyu ditarik keluar, dan kemudian dia mengeluarkan botol berisi jus obat berkata, "Berbalik dan oleskan air di dalam keluka." Yurongrong berbalik dan melihat hantu tembus cahaya perlahan menjadi nyata. Dia sedikit mengernyit, dan melihat pedang bayangan langit di tangan Zuoyu, dia tahu siapa orang di depannya itu. "Zuoyu, kamu sulit dipahami seperti yang dikatakan rumor. Apa yang kamu lakukan padaku?" Yurongrong tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa Zuoyu melepaskannya begitu saja. Lagi pula, penampilannya tidak terlalu luar biasa. "Bukan apa-apa, aku hanya menggunakan metode khusus untuk membuat jejak Jiwei Zhenhuo dan memasukkannya ke dalam jiwa baru lahirmu, jika aku..." Zuoyu tersenyum aneh, lalu berpikir, dan melihat wajah Yurongrong tiba-tiba menjadi pucat, dan ada butiran keringat seukuran manik-manik di dahinya. Dia menggigit bibirnya dengan erat, menahan rasa sakit yang parah dari jiwanya. Zuoyu baru saja menunjukkan warna padanya, tapi dia tidak membuatnya berguling-guling di tanah kesakitan. "Bagaimana? Kamu tahu sekarang?" Zuoyu duduk di kursi, menyilangkan kakinya, memandangnya dan tertawa. "Tercela," Yurongrong berkata dengan dingin, menatap Zuoyu dengan marah, matanya yang cerah sepertinya memuntahkan api. "Hah?" Zuoyu mengerutkan kening, hanya untuk melihat ekspresi kesakitan di wajah Yurongrong. "Aku akan mendengarkanmu, apa yang kamu inginkan?" Yurongrong berkata sambil menghela nafas panjang, menggertakkan giginya.
Saya mendengar bahwa Anda telah menangkap banyak wanita dari klan bulan. Saya ingin Anda membawa saya untuk menemukan mereka, dan saya akan membawa mereka pergi bersamamu. Zuoyu berdiri dan berkata, menatapnya dengan saksama. Tatapan aneh melintas di mata Yu Rongrong, dan dia berkata dengan dingin, ikuti aku. Ke tanah. Yu Rongrong hanya bisa diam-diam memuji kemampuan Zuoyu, kalau tidak dia tidak akan jatuh ke tangan Zuoyu, tapi dia sepertinya tidak merasa tertekan saat ini. Zuoyu berada di bawah tanah, menghadap ke tanah melalui jiwa iblis misterius, diikuti oleh Yu Rongrong. Rongrong, kamu harus mandi sekarang. Kemana kamu pergi? Seorang pria tampan dengan pakaian mewah datang. Meskipun pria itu sedang berbicara dengan Yu Rongrong, matanya mengamati tubuh Yu Rongrong, menyebabkan wajah Yu Rongrong penuh. Karena tidak senang, dia memalingkan wajahnya, dan berkata dengan suara serak, apa hubungannya denganmu, apakah aku mandi atau tidak, dan kemana aku pergi? Zuoyu melihat pakaian pria itu disulam dengan warna biru. Naga raksasa dengan gigi dan cakarnya, tubuh naga masih bersinar dengan kilat, tetapi kekuatan pria tampan ini berada di puncak alam kenaikan. Tarik perhatiannya, aku ingin membunuhnya. Zuoyu buru-buru menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan transmisi suara ke Yu Rongrong. Yu Rongrong telah lama mendengar bahwa metode teduh Zuoyu sangat luar biasa, dan banyak orang kuat mati tanpa bisa dijelaskan. Sekarang dia dapat berpartisipasi dalam membunuh orang yang dia benci. Tentu saja, dia sangat bahagia dan sangat bersemangat. Rongrong, kenapa kamu selalu memperlakukanku? Apakah karena aku sudah memiliki lebih dari selusin wanita? Bukankah kamu mengatakan itu? Selama kekuatan Eternal Heaven Realm, tidak peduli berapa banyak wanita yang aku miliki di sekitarku bersedia untuk bersamaku, meskipun aku belum tiba sekarang, tapi aku pasti akan tiba di masa depan, selama kamu membantuku. Pria tampan itu terlihat serius, meski penampilan Yu Rongrong biasa saja, tapi sosoknya yang bangga membuat pria tampan ini sangat tertarik padanya, dan status Yu Rongrong relatif tinggi, dan dia selalu terlihat menyendiri, yang dapat dengan mudah membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkan. Kamu hanya harus berjanji padaku satu syarat, dan aku akan mengikutimu sekarang, tapi syarat ini sangat sulit. Yu Rongrong tersenyum tipis, itu semacam senyum menghina, seolah-olah pria di depannya tidak bisa melakukannya. Zuoyu merasa itu tidak cukup, pria itu masih sangat waspada, tubuhnya penuh kekuatan, dia tidak yakin bagaimana cara membunuh pria ini dengan satu gerakan. Syarat apa? Wajah pria itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bersemangat, selama dia mendapatkan wanita klan bulan, dia bisa mendapatkan semburan energi, belum lagi dia mendengar bahwa Yu Rongrong masih perawan. Kakak Rongrong, itu tidak cukup. Orang ini sangat waspada, aku tidak yakin bagaimana cara membunuhnya dengan satu gerakan. Zuoyu mengirimkan transmisi suara ke Yu Rongrong. Yu Rongrong juga merasakan bahwa energi dalam tubuh pria ini telah menyebar ke seluruh tubuh untuk mencegah orang lain berkomplot melawannya di Istana Bintang ini, dia bisa sangat defensif, yang menunjukkan bahwa Istana Bintang ini bukanlah tempat yang aman. Aku ingin Naschen Soul Longgang, bisakah kamu mendapatkannya untukku? Yu Rongrong menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, dia membelakangi pria itu, jadi pria itu tidak melihat ekspresinya. Pria naga itu menarik napas, lalu berkata, oke, tapi mengapa kamu ingin aku mengambil risiko, aku membunuhnya nanti, dan kamu tidak mengikutiku, apa yang harus aku lakukan? Gaun ungu Yu Rongrong tiba-tiba jatuh turun dan meluncur turun ke pinggangnya, memperlihatkan punggung harum yang menyesakan itu, punggung seputih salju ditutupi oleh kepala sutra biru halus, yang terlihat lebih memikat, pinggangnya yang ramping sedikit bergetar, dan tangan Yu Rongrong perlahan melepaskan celemek ungu yang melilit dadanya dengan erat. Cepat! Embrio warna kecil! Teriak roh pohon, dan Zuoyu kembali sadar. Meskipun pria itu hanya melihat punggung Yu Rongrong, selangkangannya sudah diangkat. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk bergegas, menekan Yu Rongrong ke tanah, dan menikmatinya wanita. Pria itu tahu bahwa Yu Rongrong sangat membenci Longgang, dan beberapa kali mereka berdua hampir bertarung, tetapi ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Yu Rongrong dan Longgang, jadi wajar baginya untuk menggunakan metode ini. Dia akan menerobos ke alam surga, jadi adalah hal yang paling normal bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya untuk bertukar persyaratan dengannya.
Pria itu berjalan perlahan, seluruh tubuhnya rileks. Dia hanya ingin memeluk Yurongrong dari belakangnya, lalu meremas sepasang kelinci salju montok itu. Dia datang ke belakang Yurongrong, menarik napas dalam-dalam dari aroma tubuh yang menyegarkan, mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar, wajahnya penuh dengan senyum jahat, dan tepat saat dia akan menyentuh Yurongrong yang berkulit salju. Wajahnya membeku, pupilnya tiba-tiba berkontraksi, mulutnya melebar, dan tenggorokannya mengeluarkan suara gemericik. Dia melihat pedang hitam panjang dimasukkan ke pinggangnya, dan cahaya merah tumbuh di tenggorokannya. Pedang itu menembus. Naschen Sol di dantiannya ditembus melalui kepala kecil itu oleh pedang Zuoyu, dan pada saat yang sama, dia menuangkan kekuatan spiritual yang kuat melalui pedang bayangan langit, langsung melenyapkan jiwanya, tetapi pedang panjang yang menusuk lehernya membuatnya tidak dapat melakukannya. Bergerak, tidak bersuara. Pria itu jatuh, Zuoyu mengeluarkan Naschen Sol, dan kemudian tertawa. Saya tidak berharap kerja sama pertama berjalan begitu lancar. Cepat kenakan pakaian Anda. Saya tidak ingin tergoda. Zuoyu bahkan tidak melihatnya. Yurongrong melihatnya, karena dia sudah cukup melihat sebelumnya, dia melihat melalui Xuan Mohun, dan bisa dengan jelas melihat payudara bangga Yurongrong. Oh, kudengar kamu seorang yang romantis, dan ada 3 wanitamu di Istana Bulan, dan ada banyak biksu di dunia, termasuk seorang putri dari ras iblis. Yurongrong sedikit terkejut, Zuoyu terkejut, dia menutup mata, dia selalu sangat percaya diri dengan sosoknya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan pria yang telah mencapai puncak level anti kenaikan ini mengendurkan kewaspadaannya. Tapi Zuoyu seperti sepotong kayu, yang membuatnya sulit memikirkan cikal bakal romantisme dalam legenda, jika dia tahu Zuoyu sudah melihatnya, dia tidak akan berpikir begitu saat ini. Hei, legenda memang seperti ini, tapi siapa yang mengerti perasaanku terhadap wanitaku? Zuoyu menertawakan dirinya sendiri. Yurongrong sudah berpakaian, menatap pria di tanah, dan berkata dengan santai, kamu punya perasaan untuk mereka? Aku tidak percaya. Zuo. Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memasukkan tubuh pria itu ke dalam tongtian kuali, lalu menyelinap ke bawah tanah. Yurongrong juga sangat ingin tahu tentang Zuoyu saat ini, karena dia melihat ekspresi yang sangat rumit di wajah Zuoyu barusan, seperti rasa sakit yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bab 468 menyelamatkan wanita klan bulan. Di jalan yang diambil untuk menyelamatkan Yurongrong, seorang wanita dari klan bulan, seringkali ada beberapa orang dengan kekuatan yang baik. Zuoyu melihat 4 atau 5 dari mereka di sepanjang jalan. Orang-orang ini semuanya berada di atas alam kenaikan. Pisau di kepala Sesi. Jika pria itu tidak kehilangan nafsunya sekarang, dia tidak akan mati sekarang. Roh pohon itu tersenyum menghina, seolah mengingatkan Zuoyu. Sister Tree Spirit, aku masih sangat percaya diri dalam pengendalian diri. Zuoyu cemberut dan berkata, terakhir kali dia membunuh 5 wanita Moon Clan yang menggoda. Haha, kamu sudah memiliki begitu banyak istri cantik, jika kamu masih tergoda, maka kamu benar-benar pantas mati. Roh pohon itu tertawa. Namun, Yurongrong mampu merayu orang yang mencapai puncak Ascension Realm dengan sosok kebanggaannya, yang mengejutkan Zuoyu, jika itu dia tidak akan mudah terpikat. Seperti yang dikatakan roh pohon barusan, ada beberapa istri cantik di sampingnya, tidak hanya sosok mereka lebih baik dari Yurongrong ini, tetapi penampilan mereka bahkan lebih tidak ada bandingannya dengan Yurongrong, tetapi mereka tidak memiliki keindahan yang unik. Yurongrong temperamen unik dan pesona magis semacam itu sebenarnya membuat Zuoyu sedikit tergoda. Kakak Rongrong, kekuatan macam apa longgang yang baru saja kamu sebutkan? Zuoyu mengirim transmisi suara ke Yurongrong di tanah. Baru saja memasuki Ascension Real Mahayana, dia berasal dari keluarga Shenlong, dan dia memiliki status tinggi di Istana Bintang ini. Apakah kamu ingin membunuhnya? Jawab Yurongrong, dia juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Zuoyu. Aku kekurangan beberapa Naschen Soul sekarang. Jika memungkinkan, aku tidak takut masalah. Zuoyu berkata, bahkan mereka yang berada di puncak Ascension Realm diplot sampai mati olehnya. Tentu saja, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuh longgang ini. Tidak, status longgang ini sangat istimewa, membunuhnya akan sangat menyusahkan. Selain itu, aku tidak bisa merayunya, dia tidak bernafsu seperti pria tadi.
Yu Rongrong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah? Masalah apa yang aku takutkan sekarang?" Zuo Yu tertawa keras. Dia telah menyebabkan banyak masalah, dan dia tidak peduli. Membuat istana bintang ini marah. Zuo Yu, saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Kekuatan Anda saat ini masih sangat lemah. Saya akui Anda memiliki banyak metode. Terkadang beberapa orang yang jauh lebih kuat dari Anda mati di tangan Anda tanpa mengetahui siapa yang membunuh mereka. Tetapi Anda harus melakukannya. Ketahuilah bahwa hal yang paling aman adalah memiliki kekuatan absolut. Cobalah untuk tidak menimbulkan masalah sekarang, dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Yu Rongrong benar-benar membujuknya. Ini membuat Zuo Yu merasakan perasaan aneh. Pada saat ini, Yu Rongrong berkata lagi, "Saya tahu bahwa cara Anda mengendalikan saya adalah dengan menggunakan api asli yang Anda kembangkan untuk disuntikkan ke dalam tubuh saya. Jika Anda mati, api yang sebenarnya akan menjadi di luar kendali. Saya bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada saya saat itu. Saya hanya ingin hidup lebih lama." Jadi dia memanggil Yu Rongrong dengan sangat baik. Meskipun Yu Rongrong tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia merasa sedikit hangat di hatinya. Setidaknya Zuo Yu tidak memperlakukannya sebagai budak. Yu Rongrong datang ke sebuah ruangan besar. Zuo Yu baru saja keluar dari pintu, dan merasakan ada banyak aura di dalamnya, dan mereka semua adalah wanita dari klan bulan. Ruangan ini ditutupi oleh formasi untuk mencegah orang-orang di dalamnya melarikan diri, bahkan Yu Rongrong harus mengeluarkan jimat khusus untuk membuka formasi. "Bisakah kamu juga masuk dari bawah?" Yu Rongrong bertanya. Dia tahu bahwa Zuo Yu ada di bawah tanah. "Apakah tidak ada yang mengawasi di sini?" Zuo Yu bertanya, meskipun dia tidak mendeteksi siapapun, tetapi dia harus memastikan. "Tidak." Setelah menerima jawaban Yu Rongrong, Zuo Yu keluar dari tanah dan mengikuti Yu Rongrong ke dalam rumah besar. Ketika dia membuka pintu, banyak wewangian yang berbeda keluar, semuanya berasal dari wewangian tubuh para wanita. Dari klan bulan. Begitu dia masuk, Zuo Yu melihat banyak wanita duduk di aula. Zuo Yu secara visual mengamati bahwa total ada lebih dari 20 wanita. Dia sedang beristirahat dengan mata tertutup, beberapa dari mereka bertukar pikiran, dan beberapa dari mereka adalah turun, dan segera dia melihat Sialan dan Dong Yao di antara para wanita ini. Mereka adalah dua yang paling mempesona di antara para wanita ini. Sialan mengenakan sekelompok pakaian hijau muda, menutupi tubuhnya dengan erat, sementara Dong Yao mengenakan gaun putih. Seperti peri dingin. Zuo Yu melihat Dong Yao, seolah melihat Dong Yun. Ini membuatnya merindukan Dong Yun lagi. Melihat Yu Rongrong membawa seorang pria, wajah para wanita itu sedikit jelek. "Penatua Rongrong, mengapa Anda membawa seorang pria ke sini?" Seorang wanita bertanya dengan dingin. Tepat setelah dia selesai menanyakan kalimat ini, Sialan melayang dengan lembut, dan terbang ke pelukan Zuo Yu. Zuo Yu menarik napas dalam-dalam, mencium aroma yang akrab di tubuh Sialan, dan memeluk Sialan dengan erat. "Lan, biarkan Sialan tetap dekat padanya." Ini membuat gadis-gadis klan bulan itu tercengang, dan saat ini Dong Yao juga berjalan perlahan ke Zuo Yu, menunjukkan senyum tipis kepada Zuo Yu, tetapi sekeranjang air mata berkilau di matanya. Zuo Yu menghela nafas, mengulurkan tangan. "Yao." Saat ini, kedua wanita cantik itu bersandar di dadanya, yang membuatnya menyalahkan diri sendiri, karena kedua wanita yang sangat mencintainya ini selalu terpisah darinya, dan mereka hanya menghabiskan sedikit waktu bersamanya. Dua wanita adalah kenalannya ketika dia masih remaja. Zuo Yu sudah merasakan dadanya basah, dan kedua wanita itu menangis. Sesaat kemudian, Sialan berjalan menjauh dari dada Zuo Yu, menggigit bibirnya dengan ringan, dan mendengus pelan, "Kamu memiliki sedikit hati nurani. Kamu bisa datang dan menyelamatkan kami." Melihat wajah menawan dan polos Sialan, Zuo Yu mengulurkan tangannya dan membelai wajahnya dengan lembut, sementara Dong Yao masih memeluk Dong Yao dengan satu tangan, dan Dong Yao juga memeluknya dengan sangat erat, masih menangis dengan suara rendah. "Cepatlah! Jangan menjadi ibu mertua." Yu Rongrong juga merasa luar biasa saat melihat adegan ini. Tentu saja, dia bisa melihat perasaan Sialan dan Dong Yao terhadap Zuo Yu, yang membuatnya sulit untuk mengerti, karena dia tahu betul bahwa Sialan dan Dong Yao dan Zuo Yu berkata mereka tidak akan tinggal lama.
Justru karena inilah mereka berdua semakin merindukan satu sama lain. Penatua Rongrong, apakah Anda bersembunyi di istana bintang ini? Wanita klan bulan yang baru saja berbicara bertanya lagi. Mereka sangat jelas tentang Sialan dan Dong Yao, dan mereka semua tahu bahwa mereka mencintai seorang pria pada saat yang sama. Mereka juga melihat pria itu, yang tinggi, perkasa, dan mengesankan, dan dia bisa mengambil risiko datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Yu Rongrong mendengus, dan menatap Zuoyu dengan tatapan kosong. Aku tidak memiliki kemalasan seperti itu, aku hanya dikendalikan oleh pria yang tercela dan tidak tahu malu. Zuoyu hanya tertawa datar, dan kemudian menatap wanita klan bulan itu. Berkata, gadis-gadis dari klan bulan, Sui Rowi dan aku adalah teman, dan saudari Lan dan Yao juga kekasihku. Jika kamu mempercayaiku, aku dapat membawamu kembali ke klan bulan dengan aman. Kami telah mendengar tentang putramu nama di Istana Bulan, karena Anda mengambil risiko datang ke sini untuk menyelamatkan kami. Kami sangat berterima kasih. Jika Anda bisa, saya mohon Anda untuk membawa kami pergi dari sini secepat mungkin, tetapi kembali ke klan Bulan. Ketika para wanita klan Bulan itu mendengar kata-kata Zuoyu, wajah mereka penuh kegembiraan. Mereka sama sekali tidak ingin tinggal di sini, karena mereka takut orang-orang klan naga itu akan menyerang tubuh mereka kapan saja. Aku tahu aturan klan Bulan. Zuoyu tersenyum. Jadi, kita hanya perlu menyusahkan Tuan Zuo untuk mengirim kita ke bulan, tetapi jika kita memasuki Istana Bulan, aku benar-benar minta maaf, aturan keluarga tidak bisa dilanggar, kata wanita klan Bulan dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku, karena aku ingin membawamu pergi. Aku harus menaruhmu di ruang penyimpananku, itu adalah rahasia terbesarku, kuharap kamu bisa menyimpannya untukku. Zuoyu adalah juga sangat bermasalah tentang hal ini. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa pohon bubble di dunia Qian Kun akan bocor, dan membiarkan raksasa naga dan dewa itu tahu, dan dia akan mendapat masalah. Bukan rahasia lagi bahwa Zuoyu memiliki ruang penyimpanan yang sangat kuat, tetapi itu adalah hal yang sangat rahasia, dan orang-orang yang dapat memasuki dunia Qian Kunnya adalah semua orang yang dapat dia percayai. Ada total 30 wanita klan bulan itu. Yang terkuat adalah yang baru saja berbicara. Kekuatannya berada di tahap akhir dari tahap abadi dan dia akan memadatkan jiwa yang baru lahir. Lalu ada Sialan dan Dong Yao. Mereka semua tahu kekuatan tahap tengah tahap abadi. Dengan kecepatan seperti itu, Zuoyu sudah terkejut. Wanita terkemuka klan bulan menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berdiskusi dengan para wanita itu. Saat ini, Dong Yao telah meninggalkan dada Zuoyu, matanya sedikit merah, dan dada Zuoyu sudah basah. Zuoyu tidak tahu mengapa Dong Yao menangis dengan sangat sedih. Setelah Dong Yao menangis, wajahnya kembali dingin seperti biasa, tetapi ketika dia melihat ke arah Zuoyu, dia penuh dengan kelembutan. Zuoyu menyentuh wajahnya yang pucat, dan bertanya dengan suara rendah, "Yao, ada apa?" Berkata, nadanya penuh kesedihan. Zuoyu mengerutkan kening, lalu menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja." Zuoyu juga tahu apa yang terjadi pada Dong Yun sekarang, tapi Dong Yao adalah saudara kembarnya, jadi dia pasti bisa merasakan sesuatu. Dong Yao mengangguk, menyeka air matanya, dan kemudian tersenyum sedikit pada Zuoyu. Meskipun wajahnya dingin, dia penuh kesombongan dan semacam kekuatan. Saat itu, dia adalah pembunuh berdarah dingin, dan dia hampir membunuh Zuoyu, membunuh. Para wanita dari klan bulan memikirkannya, dan akhirnya menandatangani kontrak dengan Zuoyu, kontrak tentang tidak mengungkapkan hal-hal di dunianya, jika tidak, mereka akan diserang balik oleh kontrak dan mati. Maaf, jika saya tidak harus melakukannya, saya tidak akan meminta semua orang melakukan ini. Zuoyu juga meminta maaf setelah menandatangani kontrak dengan para wanita ini. Bajingan kecil, berapa banyak wanita yang ada di dalam dirimu? Sialan tiba-tiba memelintir rok Zuoyu dan berteriak genit, dia tahu bahwa dunia Zuoyu seperti surga. Hanya 4, 3 dari mereka mundur, dan 1 baru saja masuk. Zuoyu menjawab dengan jujur, lalu menyapa Hei Niangzi, dan biarkan Hei Niangzi mengatur para wanita ini nanti. Omong kosong sudah berakhir, cepatlah. Yu Rongrong berkata dengan dingin, tapi dia sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dunia Qian Kun Zuoyu. Zuoyu melengkungkan bibirnya, membuat para wanita ini berkumpul, lalu melepaskan kekuatan mentalnya,
dan meletakkannya di halaman rumput luas di dunia Qiankun. "Bocah bajingan, tempat yang sangat bagus, kenapa kamu tidak datang kepada kami?" teriak sialan dengan marah, dan kemudian terbang menuju Tong Tianshu. Bab 469 Wanita Racun. Tong Tian Tre, pohon suci yang sangat besar, ini adalah keberadaan terbesar dan paling spektakuler di dunia langit dan bumi. Daun hijau pohon Tong Tian ditutupi dengan lapisan cahaya putih, dan seluruh pohon itu seperti pohon lurus seperti gunung raksasa, seluruh pohon dikelilingi oleh energi peri putih. Adegan ini mengejutkan para wanita klan bulan. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Zuoyu ingin merahasiakannya, jadi mereka membiarkan mereka masuk. Setelah menonton sebentar, dia mengalihkan pandangannya dari pohon Tong Tian dan melihat ke pemandangan di sekitarnya, seolah-olah seperti mimpi. Air peri putih susu memancarkan udara peri yang kuat. Ladang obat besar berwarna-warni ditutupi dengan semua jenis bunga dan tanaman. Orang-orang hijau kecil bekerja keras di ladang obat, terbang di udara langit menyaksikan kelompok burung layang-layang yang bahagia. Satu demi satu air terjun mengalir dari pegunungan tinggi, membuat suara yang memekakkan telinga. Tempat ini hanyalah sebuah negeri dongeng kecil. "Hei, lewat sini!" Wanita kulit hitam itu berdiri di dahan besar pohon Tong Tian, melambai ke arah gadis-gadis itu. "Semuanya, ayo terbang!" Setelah Dong Yao selesai berbicara, dia melayang dan mengikuti sialan dari dekat. Setelah semua gadis terbang, hanya Yu Rongrong yang tersisa melihat sekeliling dengan takjub. Ketika dia melihat wanita hitam itu, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak terbang menuju pohon Tong Tian. "Kakak Rongrong, kenapa kamu tidak datang?" tanya Zuoyu. "Aku pengkhianat klan bulan, apa yang kulakukan di masa lalu?" Yu Rongrong berkata dengan dingin. Sekarang dia mengerti mengapa Zuoyu selalu berani memprovokasi mereka yang lebih kuat darinya. Menilai dari Tong Tianshu dan klan kayu kuno, Zuoyu ditakdirkan untuk melawan kekuatan itu, dan dia harus melawan kekuatan ini. Di pohon Tong Tian, semua wanita duduk di dahan tebal di atas, berbicara dan tertawa. Mereka adalah wanita dari klan bulan, jadi mereka secara alami tahu tentang klan Hei. Mereka tidak menyangka bahwa Zuoyu benar-benar akan menangkap klan Hei. Wanita. Zuoyu diam-diam pergi dari tanah. Tepat ketika dia jauh dari rumah besar, dia tiba-tiba merasakan aura yang mengancam, yang membuatnya berkeringat dingin. Karena kekuatan ini begitu kuat sehingga dia gemetar. Dia tidak berani bergerak di bawah tanah sama sekali. Tingkat Raja Surgawi. Aku tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di Istana Bintang ini. Roh pohon berseru, ini sebenarnya seorang wanita, anggota klan bulan. Tianjun. Seseorang yang telah naik ke surga ke-9 di alam surga. Selama dia pergi ke surga ke-9, dia dapat memiliki 3 poin dari 1 acre, dan dia akan datang ke tempat ini di mana tidak ada kotoran. Dan saat ini, dia hanya dikejutkan oleh kekuatan klan bulan. Untuk dapat mengolah orang yang begitu kuat. Rongrong, Rongrong. Suara itu sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi, membuat orang merasa bahwa orang ini adalah orang yang sangat berdarah dingin. Zuoyu telah menyingkirkan Suan Mohun, dan dia khawatir Suan Mohun akan dibunuh temukan. "Kakak Rongrong, ada seorang wanita memanggilmu di luar, suaranya sangat dingin, dan kekuatannya sangat kuat." Zuoyu mengirimkan transmisi suara ke Yu Rongrong. "Dia adalah tuanku, lebih baik kau biarkan aku keluar. Aku di bawah kendalimu sekarang, aku tidak akan pernah main-main." Yu Rongrong berkata dengan wajah serius, dengan sedikit nada memohon. Selama Zuoyu menyetujuinya, dia diam-diam datang ke tempat yang relatif jauh, dan kemudian membiarkan Yu Rongrong keluar. "Tuan, saya di sini." Yu Rongrong terbang. Zuoyu berada di tanah, berkonsentrasi, dan diam-diam melepaskan jiwa iblis misterius, hanya untuk melihat seorang wanita paruh baya berjubah hitam terbang dari jauh, dengan banyak ornamen berkilau di rambutnya. Wanita parubaya ini terlihat berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tubuhnya membengkak, wajahnya bulat, tidak terlalu cantik, penampilannya sama dengan Yu Rongrong. Dia sangat biasa, tetapi Zuoyu merasakan kekuatannya. Tubuhnya ledakan depresi, ini adalah wanita yang sangat kuat. Tidak heran jika wanita parubaya ini akan menemukan wanita berpenampilan biasa seperti Yu Rongrong sebagai muridnya, karena dia sendiri juga tidak terlalu tampan. Wanita parubaya itu terbang dengan cepat dari kejauhan, dan begitu dia mendarat di depan Yu Rongrong,
dia mengulurkan tangannya yang montok seperti kilat, dan menampar Yu Rongrong dengan keras, dan Yu Rongrong ditampar oleh terbangnya, dihancurkan sebuah rumah kayu dan jatuh di dalamnya. Pelacur, pria mana yang bersamamu lagi? Aku tidak dapat menemukanmu apapun yang aku cari. Wanita parubaya itu mengutuk dengan dingin, napas tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan Zuoyu yang berada di bawah tanah tiba-tiba merasakan tekanan membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi Yu Rongrong di dalam berteriak, "Tuan, murid ini telah direcoki oleh Long Qiu sepanjang waktu, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya diam-diam sekarang." Yu Rongrong benar-benar mengatakan ini, yang membuat Zuoyu terkejut, dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengendalikan api sejati 9 rasa dan membakar jiwanya, tapi sekarang Yu Rongrong sangat kesakitan, semua karena tekanan yang diberikan tuannya padanya. Bangsat! Berhentilah berbohong, di mana para wanita klan bulan itu? Beraninya kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Ini adalah sesuatu yang selalu menjadi tanggung jawabmu. Ketika kau menangkap mereka dan kembali, kau awalnya berencana untuk memberikan mereka ke hewan klan naga, tetapi kamu terus berhenti, apakah kamu melembutkan hatimu? Wanita parubaya itu mencibir, dan perlahan mendekati Yu Rongrong. Yu Rongrong baru saja difoto di sebuah ruangan, dia tidak melihat bahwa wanita parubaya itu mengembunkan energi hijau muda di telapak tangannya, dia sebenarnya ingin membunuh muridnya. Wanita yang sangat beracun. Tentu saja Zuoyu tidak bisa melihat Yu Rongrong mati, dia baru saja mengetahui bahwa Yu Rongrong telah menyelamatkan para wanita klan bulan itu. Yue Shuang, hentikan, wanita ini masih perawan, dia tidak bisa dirusak begitu saja. Zuoyu hanya ingin bergerak, tetapi dia mendengar tawa jahat, dan kemudian dia melihat seorang pria parubaya yang tampan muncul. Ada di sebelah wanita muda. Long Guangwei, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyentuh wanita lain. Yu Shuang memelototinya. Pada saat ini, Zuoyu mengerti bahwa Long Guangwei ini seharusnya adalah klan naga yang telah bersama Yue Shuang sepanjang waktu, mereka pasti telah bersama sejak awal, dan kekuatan klan naga ini tidak rendah. Ini juga Raja Surga, kata roh pohon. Sialan, bagaimana aku akan menyelamatkan Yu Rongrong? Zuoyu awalnya sedikit yakin, tapi sekarang level Tianjun lainnya datang, yang menambah banyak tekanan padanya. Tunggu dan lihat, Yue Shuang tampaknya telah menahan kekuatannya, kata roh pohon. Long Guangwei tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, aku hanya ingin memberi penghargaan kepada bawahanku. Meskipun dia pengkhianat, dia tidak bisa disia-siakan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika aku mati ya. Suara dingin dan angkuh Yu Rongrong datang dari dalam. Haha. Long Guangwei tertawa keras, dan berteleportasi ke Yu Rongrong, hanya untuk melihat duri hitam seukuran jari muncul di tangannya. Yu Rongrong mengeluarkan seruan setelah melihat duri hitam itu menembus dadanya. Hei, sekarang kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu mau. Yue Shuang, ayo pergi, kamu telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, aku merindukanmu. Long Guangwei datang ke Yue Shuang dengan senyum jahat di wajahnya. Jika aku tahu bahwa kamu telah menyentuh wanita lain dalam sebulan terakhir, aku pasti tidak akan pergi ke sekitarmu. Yue Shuang berkata dengan dingin, dan kemudian berbaring di pelukan Long Guangwei. Tinggal di Yue Shuang, dia berteleportasi untuk muncul di samping Yu Rongrong. Yu Rongrong adalah pengkhianat, semua orang menikmatinya sesukamu. Suara Long Guangwei bergema di Istana Bintang. Long Guangwei memandang Yu Rongrong yang terbaring di tanah, dan berkata dengan senyum jahat, aku ingin melihat bagaimana kamu disiksa. Shuang pasti suka menontonnya juga. Itu putus asa, suaranya lemah. Suan Mohun di langit telah melihat banyak orang terbang menuju sisi ini dengan cepat. Suan Mohun diam-diam datang ke sisi Yu Rongrong, hanya untuk melihat wajah Yu Rongrong yang jelek, terbaring lemah di tanah, dadanya ada duri hitam tertancap di dalamnya. Zuoyu, aku mohon, cepat bunuh aku. Yu Rongrong menghabiskan seluruh kekuatannya, mengumpulkan sepotong kekuatan spiritual, dan mengirimkan transmisi suara ke Zuoyu. Pada saat ini, dia hanya bisa setengah membuka matanya. Apa-apaan ini? Aku tidak akan membunuhmu, aku ingin menyelamatkanmu, lagi pula, kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Zuoyu mengirim transmisi suara ke Yu Rongrong, dan kemudian dia perlahan-lahan datang ke bawah Yu Rongrong, dan diam-diam meregangkan dia mengulurkan tangannya, meraih pakaian di punggung Yu Rongrong,
dan kemudian menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan untuk dengan cepat menyelinap ke tanah. Ada apa? Bunuh aku. Yue Shuang, yang sedang memeluk Long Guangwei, tiba-tiba menjadi dingin, dan melihat bola lampu hijau tiba-tiba muncul di tangannya, dan membantingnya ke tanah, dan segera berteriak. Suara keras, Yue Shuang dan Long Guangwei sudah terbang ke langit, tapi sebuah kawah besar muncul di bawah. Long Guangwei segera meminta orang-orang terdekat untuk mengungsi, dan melihat bahwa orang-orang yang baru saja bergegas ke sisi ini semuanya pergi satu demi satu. Long Guangwei dan Yue Shuang di udara bergegas menyerang bagian bawah, dan mereka menyerang tanpa target. Paksa yang tersembunyi keluar. Sial! Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Zuoyu bersembunyi di kedalaman bawah tanah, dia dengan cepat menggali lubang besar di bawahnya, memperbaiki tanah di sekitarnya, mengeluarkan beberapa batu neon untuk menerangi lubang ini, dan membuat lubang. Kamar, Zuoyu melepaskan Yu Rongrong yang terbaring di dunia Qian Kun pada saat ini. Ada semburan getaran hebat dan suara-suara dari atas. Kakak Rongrong, apakah kamu baik-baik saja? Apa-apaan ini? Zuoyu melihat duri di dada Yu Rongrong, dan tiba-tiba menjadi cemas, tetapi darah terus mengalir dari sudut mulutnya sendiri. Terluka parah. Jika dia lebih lambat, dia pasti sudah lama hancur berkeping-keping. Zuoyu sudah lama tidak mengalami perasaan mendekati kematian ini. Yu Rongrong setengah membuka matanya, melihat penampilan Zuoyu yang kurus, cahaya aneh melintas di matanya, dia sangat tersentuh bahwa Zuoyu bisa menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Dia tidak berbicara, karena dia tidak memiliki kekuatan lagi, dan alangkah baiknya untuk bangun. Zuoyu mengeluarkan obat mujarab dan mengambilnya agar lukanya pulih secara bertahap. Kemudian dia mengambil yang lain dan memasukkannya ke mulut Yu Rongrong. Setelah Yu Rongrong mengambil obat mujarab itu, jejak darah kembali ke wajahnya. Zuoyu, bunuh aku. Yu Rongrong berkata dengan suara rendah, ramuan itu hanya bisa memulihkan sedikit kekuatannya. Mengapa? Apakah tidak ada harapan? Zuoyu bertanya dengan cemberut. Bab 470 Yuji. Yu Rongrong menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, itu benar, jika kamu tidak membunuhku, kamu hanya akan membuatku lebih menderita. Aku akan menyelamatkanmu. Dengan cara apapun. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Yu Rongrong tidak berbicara lagi, hanya untuk melihat wajahnya pucat lagi. Shuling Chaldron, kalian berdua telah melihat banyak hal, katakan padaku apa yang terjadi padanya? Tanya Zuoyu, dan sekarang dia tahu bahwa Yu Rongrong terpaksa mengkhianati klan bulan. Sombong, tapi hatinya sangat lembut, sebaliknya dia tidak akan menyelamatkan para wanita klan bulan yang ditangkap. Haha, kamu bocah, Zuoyu, kamu diberkati. Kamu hanya punya dua cara untuk pergi sekarang. Salah satunya adalah membunuhnya, dan yang lainnya adalah menidurinya. Benda itu tersangkut di dadanya, jika tebakanku benar, seharusnya jadilah penyengat penuh nafsu dari naga beracun. Chaldron Ling tertawa jahat. Betul, ini adalah penyengat nafsu yang berbisa. Tidak hanya bisa membuat orang terbakar nafsu dan membuat mereka merasa lemah, tapi juga sejenis racun bisa meresap ke dalam tubuh, yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi dia akan bertahan periode siksaan fisik, dan akhirnya racun pecah, dan tubuh serta jiwanya disiksa sampai mati. Roh pohon itu juga sakit kepala. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya sekarang, yaitu, ketika kamu terikat dengannya, hirup racun di tubuhnya ke dalam manik-manik roh di tubuhmu, dan biarkan manik-manik roh memurnikan racunnya. Din Ling tertawa, seolah-olah Zuoyu sangat senang memiliki seorang wanita. Seperti yang diharapkan dari orang tua cabul Jiu Xuan. Shu Ling mendengus lembut. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun dia merasa kasihan pada wanita itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Ada banyak wanita di sekitar Jiu Xuan Tianzun, dan wanitanya pasti akan terkorosi oleh beberapa kekuatan jahat, jadi Jiu Xuan Tianzun sering menyedot kekuatan dari wanita itu dan menyempurnakannya dengan Jiu Xuan Tianhuo-nya. Aku akan mengajarimu sebuah formula, khususnya metode menyerap sesuatu dari tubuh orang lain selama hubungan seksual. Ding Ling memberitahu Zuoyu sebuah formula, dan Zuoyu menghafalnya dengan mudah, lalu bersandar ke telinga Yu Rongrong dan berbisik, aku menemukan cara untuk menyelamatkanmu, apapun yang terjadi, ayo selamatkan kamu dulu, ayo bicara. Setelah Zuoyu
Selesai berbicara, dia mulai melepas pakaian Yurongrong, dan segera, tubuh giok yang indah muncul di depan Zuoyu, diterangi oleh cahaya lembut dari batu neon, itu bahkan lebih indah. Yurongrong setengah membuka matanya, sedikit terengah-engah, dadanya mengintai ke atas dan ke bawah, menyebabkan gelombang. Zuoyu mengeluarkan penyengat berbisa dan mengoleskan obat agar lukanya cepat sembuh, dan dia segera pulih seperti sebelumnya. Zuoyu memandangi dua puncak salju yang mempesona itu, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuh indah seputih salju Yurongrong merayu Zuoyu dari atas ke bawah. Zuoyu segera melepas pakaiannya dan membelai tubuh Yurongrong. Langkah selanjutnya adalah menyedot racun, karena racun mulai menjadi aktif setelah api keinginan dikeluarkan. Hanya pada saat ini Zuoyu dapat dengan jelas merasakan bahwa Zuoyu memeluk Yurongrong, bersandar di tanah, dan meregangkan kakinya. Biarkan Yurongrong duduk di pangkuannya, lalu terhubung dengan tubuh bagian bawah dan Yurongrong, dan mulai menyerap racun aneh di tubuhnya.